yang sudah datang on time sambil menunggu teman-teman yang lain. Tidak apa-apa, kita mulai saja. Kita mulai dengan doa dulu, Bapak Ibu ya. Ya semuanya lancar, semuanya bisa berjalan dengan baik. Malam ini tidak akan lama sesinya, maksimal mungkin sampai jam 8 saja. Saya akan sharingkan karena ini sebetulnya materinya harusnya bergantian dengan Pak Yunus ya, tapi beliau ada berhalangan katanya. Jadi saya nggak akan lama-lama malam hari ini, tapi tetap kita buka dengan doa biar semuanya bisa lancar, terutama sinyal dan listrik. Kalau sudah mati lampu malam-malam gini ya udah nggak bisa lanjut. Baik Bapak Ibu, dimanapun saat ini Bapak Ibu berada, saya persilakan kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Topik kita pada malam hari ini, atau saya ini dulu ya, bagikan dulu kepada Bapak Ibu materinya. Nanti tolong Pak Hendy atau Ibu Armen, kalau ada peserta yang baru masuk, nanti di tengah-tengah tolong dikirimkan lagi ya ininya, soft copy-nya. Saya sedang sending, sedang on the way, Bapak Ibu silakan nanti bisa di-download di chat Zoom. Pak Hendy nanti bisa bantu juga, kalau sudah berhasil Pak Hendy download, bisa dikirimkan juga kepada teman-teman di grupnya masing-masing ya, di WA grup masing-masing. Baik, siap Pak. Oke, ya terima kasih Pak. Baik, hari ini kita akan belajar suatu ilmu yang beberapa tahun yang lalu masih populer dan sampai sekarang pun saya rasa juga masih populer ya, dan memang ini berguna banget bagaimana kita bisa melihat bisnis kita secara garis besar, secara helicopter view yang disebut namanya business model canvassing, BMC, business model canvassing. Nah, siapa sih yang membuat ini? Yang membuat ini namanya Bapak Ibu, ini orangnya. Nah, ini Alexander Osterwalder ya, orang Swiss, Alexander Osterwalder. Jadi dia orang Swiss, Bapak Ibu, namanya Profesor Alex. Jadi beliau ini pertama kali mendapatkan ide ini waktu dia mengikuti program S3. Jadi ini sejarahnya nih. Jadi waktu dia program S3 tahun 2004 mengambil disertasi PhD, beliau muncul dengan ide disertasinya ya mengenai bisnis model ini. Nah, tapi diterbitkannya pertama kali tahun 2010 secara umum gitu ya. Kenapa? Cukup lama karena ya betul-betul dia ingin supaya teorinya ini atau disertasinya ini betul-betul teruji. Sehingga sebelum diterbitkan itu dia mencoba dulu, lalu dia belum jadi buku ya, coba dipraktekkan, coba disosialisasikan, akhirnya setelah dapat masukan, setelah dapat proof bukti dari mana-mana bahwa ini itu berhasil, baru dia membuat bukunya tahun 2010. Nah, ini awal kisahnya Profesor Alex ya, sekarang mungkin dia sudah jadi profesor. Awalnya itu dari sini. Dan bukunya Bapak Ibu menjadi booming sekali tahun 2010 dan akhirnya dilanjutkan dengan buku-buku yang lainnya. Nah, kebetulan saya koleksi bukunya Bapak Ibu ini bukan buat apa-apa ya, cuma nunjukin dah. Buku yang pertamanya ini yang paling terkenal memang awalnya boomingnya itu si Profesor Alex itu ya gara-gara buku ini. Business Model Generation kalau judul bukunya. Tapi seringkali ada yang menyebut namanya Business Model Canvassing. Nah, ini buku yang pertama. Setelah itu muncul buku-buku yang berikutnya, buku yang keduanya ini Value Proposition Design. Nah, ini pendalaman dari, ini ada hubungannya sama buku yang ini ya, pendalaman di bagian tertentu nanti saya coba jelaskan. Ini buku yang kedua, VPD, Value Proposition Design. Setelah itu dilanjutkan lagi dengan buku-buku yang lainnya. Ini adalah buku yang ketiganya, Testing Business ID, lalu ada lagi, nah ini buku yang terbarunya, The Invincible Company, ini buku yang termasuk 2001 baru keluar, sekaligus buku yang terakhirnya ini agak lain nih, kalau ini tentang teamwork, High Impact Tools for Team, High Impact Tools for Team, karena ya kalau kita ngomongin bisnis model, ya kita berhubungannya sama tim. Nah, jadi sekarang dia itu, Pak Ibu, bukunya tebal-tebal lagi, sudah mengeluarkan 5 buah buku yang diawali di tahun 2010 dengan judulnya Business Model Generation atau Business Model Canvassing. Nah, sekarang dia memang udah jadi orang yang terkenal banget di dunia ya. Gara-garanya ya buku yang pertama tadi atau topik yang mau kita bahas ini, Business Model Canvassing. Saya yakin ini mah bukan barang baru. Banyak di antara Bapak Ibu pasti yang sudah pernah mendengar karena ini cukup booming, cukup banyak digunakan oleh banyak perusahaan terutama di Indonesia. Tapi sebetulnya idenya simple banget Bapak Ibu. Maaf, saya bukan mengecilkan idenya dia ya, tapi idenya itu sebetulnya common sense. Common sense ya kalau kita mau bikin bisnis, kalau kita mau jual sesuatu, sebetulnya hal-hal itulah yang kita pikirkan. Common sense sebetulnya.
Nah, coba saya buktikan ya. Saya akan ceritakan bisnis model canvassing, idenya si Dr. Alex ini lewat satu cerita. Lewat satu cerita. Saya yakin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memahami cerita ini, sebetulnya sudah selesai materi kita. Sebenarnya intinya begitu sebetulnya. Nah, mari kita lihat ya. Bapak Ibu, saya mulai dengan satu cerita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu datang ke Kota Bogor, Bapak Ibu itu jangan sampai lupa mampir ke sini. Ini saya tidak ada hubungan apa-apa sama toko ini, nggak ada. Cuman memang nasi gorengnya enak. Ini adanya di Jalan Surya Kencana. Nasi goreng ini namanya Guanco ini ya. Guanco. Yang terkenal itu nasi goreng pete. Memang unik Bapak Ibu, nasi gorengnya itu hampir kayak nggak ada minyaknya. Jadi kering gitu Bapak Ibu. Tapi memang rasanya enak. Nah, ini nasi goreng yang sudah legend banget di Kota Bogor. Konon katanya Presiden Soekarno itu sering banget pesen nasi goreng pete ini. Katanya begitu konon. Nah, coba ya saya gunakan cerita nasi goreng pete ini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau membuka toko makanan nasi goreng pete ini, Bapak Ibu punya ide ya? Saya pengen jualan nasi goreng gitu ya. Kira-kira yang pertama kali Bapak Ibu akan pikirkan kalau Bapak Ibu mau buka kios toko nasi goreng ini, kira-kira yang pertama kali Bapak Ibu akan pikirkan apa? Secara common sense aja, secara akal sehat. Apa kira-kira yang akan Bapak Ibu pikirkan? Lokasi. Lokasi, oke, lokasi. Terus apa lagi? Yang pertama kali Bapak Ibu akan pikirkan sebelum ngomongin lokasi. Yang, wah ini gue mau bikin toko nasi goreng nih, kira-kira apa ya? Ya? Rasa. Ingredient. Alias itu adalah hal unik apa yang saya akan jual dari nasi goreng saya. Ya kan, hal unik apa? Karena toko nasi goreng atau tukang nasi goreng pasti banyak. Ada resto-resto juga kan di sini kan. Ada nasi goreng tek-tek juga gitu. Kalau saya mau bikin kios nasi goreng, toko nasi goreng, ya pembedanya apa sama yang lain? Ya kan mesti ada sesuatu yang unik dong. Sesuatu yang yang lain daripada yang lain. Entah mungkin rasanya unik atau resepnya tadi yang berbeda. Atau mungkin kalau di sekitar toko nasi goreng ini harganya misalnya satu porsinya 20.000, kalau saya bisa jualnya 15.000. Tapi dengan rasa yang sama enak, bahkan lebih enak. Tapi rasanya maksudnya nggak ada bedanya, standar, tapi sama-sama enak. Cuman harga saya lebih murah atau betul-betul hal yang unik. Seperti contohnya nasi goreng pete yang tidak ada minyaknya. Ya kan? Pasti itu yang kita pikirkan. Kalau gue mau bikin toko nasi goreng, apa ya? Itu pertama. Lalu setelah itu apa yang Bapak Ibu pikirkan? Oh, udah dapat nih. Saya pengen nasi gorengnya modelnya nasi goreng pete dan nggak terlalu banyak minyak. Itu hal unik. Udah gitu apa lagi yang Bapak Ibu pikirkan? Harga apa jual. Lagi yang Bapak Ibu pikirkan? Ya? Harga jual. Harga jual berapa? Saya mau jualnya harganya berapa? Oke, bagus. Apa lagi? Common sense aja. Kita ini akal sehat aja. Kalau kita mau bisnis tukang nasi goreng, kira-kira setelah resep apa lagi? Segmen marketnya ke Segmen mana? marketnya siapa? Apakah saya mau orang-orang kerja? Ini kan daerah toko ya. Surya Kencana kan daerah termasuk jalan utama di Kota Bogor. Apakah yang banyak kantor-kantor gitu? Apakah orang kerja yang saya akan targetkan di daerah Surya Kencana ini? Ataukah keluarga mungkin? Ataukah semuanya, dua-duanya? Ataukah juga bisa saya jual untuk orang-orang di luar, maksudnya jauh dari lokasi di Surya Kencana, artinya Bogor Utara, Bogor Selatan, atau apa? Ya kan? Segmennya yang kita mesti pikirkan. Oke, apa lagi? Supplier. Suppliernya. Nanti kalau saya mau jual nasi goreng pete ya, kira-kira yang jual petenya siapa ya? Saya mesti cari pete di mana ya? Saya pagi-pagi mesti beli nasinya di mana ya? Tentu saya mesti lebih yang kalau saya bisa beli banyak, tentu harganya lebih murah, nanti cost saya lebih rendah. Ya kan? Saya mesti punya partner bahasa bisnisnya. Tapi ya betul, saya mesti cari supplier supaya semuanya lancar. Apalagi? Marketing channel. Promosi. Marketing channelnya, artinya saya mau jual ini nasi goreng pete itu pakai apa channelnya? Apakah cuma dengan cara orangnya harus datang ke toko saya? Atau saya bisa nganter, jadi dia pesan lalu saya anter? Atau bisa pakai, zaman sekarang bisa pakai Gojek, bisa pakai Grab, atau bisa pakai mesen dari Instagram, atau bisa pakai website ekstrimnya, atau saya bisa, gimana caranya customer saya mendapatkan nasi goreng ini? Bagaimana caranya? Apa yang mesti kita pikirkan? Kan masih ada ya, toko-toko yang jual itu betul-betul nggak mau online, betul-betul manual. Lu kalau mau datang barang saya, atau mie saya, atau nasi goreng saya,
ya lu mesti datang ke sini. Gua nggak online-onlinean, nggak ada. Masih ada yang begitu, Bapak Ibu. Itu kan ya, kita mesti berpikir bagaimana caranya customer kita mendapatkan nasi goreng kita. Oke, very good. Apalagi? Cepat disajikan, Pak. Relation. Ya, Relationship relationship orang-orang maksudnya apa yang tuh Bapak Ibu? Relationship maksudnya apa? kalau menurut saya orang-orang yang akan kita jadikan sebagai nanti channel sebagai penjual. Channel sebagai penjual. Oke. Jadi tadi ya kita mau jual harganya berapa? Lalu segmennya apa? Lalu bagaimana cara customer kita mendapatkan nasi goreng kita? Lalu bagaimana kita bisa menarik kalau kita tokonya baru ini, nasi goreng petenya baru ada di Kota Bogor, ya bagaimana caranya supaya orang-orang tahu bahwa di sini ada tukang nasi goreng pete. Kita mesti menarik kan? Mesti menarik nih. Kalau orang-orang sudah terlanjur suka sama nasi goreng yang lain selain dari toko kita karena kita masih baru, ya kita mesti membuat sesuatu yang menarik. Apakah harganya kita murahkan awal-awal, ataukah ada buy two get one, segala macam ya. Ya udah, berarti yang kita pikirkan kalau kita punya toko nasi goreng ini, selain yang pertama hal unik apa dari nasi goreng kita, yang kedua itu yang tadi, itu namanya urusan depan, pelanggan. Mau jual pakai harga berapa, mau jualnya pakai cara apa, bagaimana customer saya bisa tahu, bagaimana cara marketingnya, bagaimana cara promosinya, itu semua urusan depan. Istilah saya urusan depan, urusan dengan pelanggan. Ya kan? Itu yang mesti kita pikirkan, bukan? Hal selanjutnya. Tapi setelah itu apalagi yang mesti kita pikirkan? Setelah kita punya resepnya bagus, setelah urusan depan selesai, apalagi yang mesti kita pikirkan? Tukang masaknya, Pak. Tukang masaknya siapa nih? Ya, tukang masaknya apakah saya maksudnya pihak keluarga karena ini resep-resep keluarga sehingga tidak boleh ada orang yang tahu, atau enggak, ini saya punya resep tapi saya nggak bisa masak, saya butuh chef dari luar. Oke, itu sumber daya yang masak. Oke, apalagi? Biayanya mau, iya, ini nasi goreng itu biayanya berapa ini satunya? Setelah kita coba-coba, ternyata butuh, kalau nasi goreng itu butuhnya pete, pasti ada kos di sana pete, tapi supaya nggak ada terlalu banyak minyaknya, bagaimana cara masaknya, pakai resep apa, itu semua nanti juga hubungannya dengan kos. Oke, very good. Apalagi? Lokasinya milik sendiri atau sewa? Lokasinya alias kios ini, maksudnya toko ini, itu kita mau sewa kah? Atau kita mau bagi hasil sama yang punya? Ataukah kalau kita punya, memang ini rumah kita, ya udah pakai rumah kita cuma pakai biaya renovasi, ya kan? Artinya lokasinya mau di mana? Tempatnya mau apa? Oke, apalagi? Harga jual mungkin, Pak. Harga jual tadi di sini ya, sudah urusan pelanggan. Itu harga jualnya kita mau apa? Apalagi kira-kira Ibu, urusan belakang nih? Modal usaha. Modal usaha, oke. Ya, ini saya langsung aja gabung ya, ada modal usaha, siapa yang mau masak, mau pakai katel apa, cara masaknya bagaimana, terus apalagi ya ini mau pakai lokasinya di mana, mau pakai sendiri apa enggak, siapa penyuplai nasinya, siapa penyuplai petenya, apakah setiap hari saya pagi-pagi harus datang ke pasar, atau karena saya belinya banyak, dia antar ke toko saya tinggal masak aja, atau apa. Itu saya sebut namanya urusan belakang, alias urusan dapur. Bapak Ibu, bukankah ini common sense? Ya enggak? Ini kan ya memang begini. Maksudnya kalau kita mau bikin bisnis apapun itu, kalau ini kan kebetulan bisnisnya produk ya, alias nasi goreng. Kalau kita mau bikin bisnisnya berupa jasa, ya common sense-nya kan begini. Kita mau bikin hal yang unik apa sih? Mau lebih murah atau rasanya lebih enak? Lalu urusan dengan pelanggan, bagaimana kita menarik pelanggan? Harga jualnya berapa? Bagaimana cara pelanggan saya tahu? Lalu pelanggannya bisa beli saya gimana? Lalu yang terakhir, di belakang siapa yang masak? Bagaimana resepnya? Cara masaknya gimana? Tokonya ini siapa punya? Ya enggak? Itu aja bukan? Ini kan common sense kan? Nah, itu hebatnya, saya balik sini ya. Itu hebatnya Mr. Alex. Sesuatu yang common sense, sesuatu yang sehari-hari, tapi dia buat menjadi sebuah konsep, yang konsep itu namanya business model canvassing. Nah, kalau saya bagi begini aja, ada hal yang unik, ada urusan depan, yang tadi ya, ada urusan depan, pelanggan, ada urusan belakang, aliasan urusan dapur, itu common sense sehari-hari. Tapi sama Mr. Alex, dibuat jadi konsep seperti ini. Ini jeniusnya. Jadi, ya menurut saya, maaf ini saya pribadi ya, menurut saya, jeniusnya Mr. Alex itu adalah bisa mengkonsepkan hal yang common sense, hal yang sehari-hari, yang pasti kita pikirkan itu, mau nggak mau kan, tapi dalam bentuk sebuah konsep, itu jeniusnya. Dan ini simple, karena common sense, nggak ada sesuatu yang sulit, nggak ada sesuatu yang aneh,
tapi dia ubah berupa konsep, berupa sebuah bisnis model, dan ini bisa dijual. Nah, ini awal dulu intro Bapak Ibu ya. Saya nggak ada hubungan apa-apa sama tukang nasi goreng Guanco tadi, enggak, tapi saya pelanggannya. Memang rasanya enak Bapak Ibu, apalagi kalau Bapak Ibu penggemar pete, wah itu ciamik banget. Jadi kalau ke Bogor, silakan. Kalau penggemar pete, itu di Jalan Surya Kencana. Itu ya, ini kalau customer yang puas ya begini, mempromosikan tanpa diminta, tanpa dibayar juga. Ya ini customer yang puas tuh begini Bapak Ibu, word of mouth ya. Nah, jadi dari bisnis model ini, hal yang unik itu dia sebut dengan nama yang namanya value proposition. Itu istilah canggihnya. Istilah sederhananya, hal unik apa? Ya kan, kalau tadi umpamanya kalau pakai contoh nasi goreng, saya mau rasanya apa? Yang berbeda sama tukang nasi goreng yang sudah ada di sekitar saya. Bahkan yang sudah ada di kota Bogor. Uniknya saya apa? Karena kalau saya bikin nasi goreng yang sama-sama yang lain, harganya sama juga, yang ngapain orang-orang datang ke tempat saya? Itu value proposition. Lalu urusan depan, pelanggan, ada 4. Yang pertama, customer segment. Tadi sudah dikatakan, kalau saya mau jual nasi goreng, segmennya siapa? Orang-orang kantor yang ada di dekat lokasi saya, karena itu berpengaruh kepada jam buka saya. Kalau segmennya jam kantor, ya saya bukanya itu mungkin dari pagi ya, sarapan sampai sore. Udah jangan ada malam-malam, orang nggak ada kantor di situ. Tapi kalau saya mau buka bukan buat cuma orang kantor, tapi juga orang-orang rumahan, bahkan orang-orang yang lokasinya jauh dari toko saya, ya berarti saya bukanya bisa nggak usah terlalu pagi-pagi, mungkin ngarah jam makan siang, makan malam, bahkan makan sore, makan malam, itu juga berpengaruh kepada jam buka. Itu customer segment. Lalu yang tadi channel, yang ini. Channel itu bagaimana caranya customer kita mendapatkan nasi goreng. Apakah harus datang atau ada pelayanan antar jemput, maksudnya diantar langsung atau pakai online atau bagaimana? Itu channel. Kalau ini lalu customer relationship kan, bagaimana kita menarik pelanggan-pelanggan penggemar nasi goreng yang sekarang mungkin mereka sudah punya langganan nasi gorengnya. Tapi bagaimana caranya menarik pertama kali ke toko kita, entah pakai promo, entah pakai apa, itu customer relationship. Ya kan, ini urusan depan, seperti yang sudah kita bahas tadi. Nah, cuman dia memakai istilah-istilah yang keren. Customer relationship, customer segmentation, revenue stream, harga. Kalau tadi istilah kita nasi gorengnya mau dijual berapa. Lalu di sini channel. Nah, ini kan istilah-istilah manajemen yang keren aja, tapi intinya kan logik. Common sense seperti yang kita bahas. Itu urusan depan. Urusan dapur, dia punya 4 juga. Apa? Yang pertama, key result. Nah ini, siapa yang masak? Itu penting, siapa yang masak kan itu sumber daya ya. Siapa yang masak? Tokonya siapa punya? Kita punya atau kita sewa? Itu key result semuanya. Key activity, bagaimana cara masaknya? Apakah ada SOP-nya? Maksudnya nasi goreng dulu baru pete, atau pete dulu baru nasi goreng, baru pakai telur, atau minyaknya bagaimana? Itu key activity, SOP-nya di sini nih, yang ini. Ya kan? Lalu key partner. Key partner itu apa? Tadi, saya mau beli petenya di mana? Apakah saya datang ke pasar, sudah ada langganan, atau karena saya langganan, dia bisa antar datang ke toko saya, atau apa? Itu key partner, kalau urusannya nasi goreng. Cost, nah ini biayanya berapa? Satu porsi nasi goreng itu kira-kira menghabiskan biayanya berapa? Kalau ada biaya sewa gedung, ada biaya karyawan, nah kita mesti hitung semuanya. Udah, itu urusan dapur. Betul nggak Bapak Ibu ya? Sama kan, common sense kan ya? Tapi memang dia pakai istilah yang keren. Key activity, key partners, cost structure, key resources. Itu. Tapi dalam contoh nasi goreng, itu urusan dapur. Nah ini Bapak Ibu. Ini adalah bisnis model canvassing dari Mr. Alex yang sangat jenius menurut saya dalam dia mengkonsepkan sesuatu yang sehari-hari common sense. Jadi bisnis model canvassing itu ada 9 poin. 9 poin. Yang pertama value proposition, yang kedua urusan dapur ada 4, key relationship, key segmentation, channel, dan revenue. Lalu urusan dapur, urusan belakang juga ada 4, key activity, key resources, key partner, dan cost structure. Lalu semua ini dia konversikan supaya berupa template yang disebut namanya canvas. Ini. Makanya disebut business model canvassing. Kenapa? Karena ini seolah-olah kayak kanvas. Kayak kita mau melukis, kayak kita mau memikirkan bisnis model usaha kita, bisnis model produk kita, atau bisnis model apapun dalam berupa bentuk kanvas. Tapi ya ada 9. Hal unik, urusan depan, urusan belakang. Nah, ini sebetulnya saya bisa selesai sampai di sini, Bapak Ibu. Ya sudah, selesai udah topik kita hari ini. Kalau mau selesai, Bapak Ibu, ya artinya ya inilah common sense-nya seperti ini.
Nah, tapi tentu coba kita bedah satu demi satu ya. Tidak sesederhana itu. Maksudnya ada beberapa hal yang unik, beberapa hal yang lebih detail daripada common sense tadi membuka tukang nasi goreng. Tapi secara prinsipal menurut saya ya itulah bisnis model canvassing. Nah, coba kita saya definisikan dulu ya secara garis besar. Nanti poin demi poin kita akan bedah dan nanti akan banyak contoh-contohnya di poin demi poin yang ada. Maaf sekali Bapak Ibu ya, maaf nih. Waktu saya memberikan contoh value proposition, memberikan contoh customer segment, saya akan munculkan cukup banyak brand. Cukup banyak brand. Jadi mohon maaf ya, saya tidak bermaksud untuk mempromosikan brand-brand ini tidak, tapi ini sebagai contoh biar Bapak Ibu ngeh. Mohon maaf juga kalau ini kompetitor Bapak Ibu ya, tanpa bermaksud apapun. Ini sekedar supaya contoh saya akan memunculkan cukup banyak brand. Izin dulu di depan lah supaya sama-sama enak. Tidak punya maksud apapun. Oke, mari kita mulai ya. Tapi itu common sense-nya make sense ya? Kalau kita punya usaha ya itu kan kita pikirkan. Sebetulnya kita kembali to the basic lah. Idenya kan sebetulnya gitulah. Kembali to the basic, cuman supaya bisa terjual atau supaya bisa lebih menjadi suatu konsep, bisa dijual supaya lebih mewah ya, dalam tanda kutip mewah, ya kita ubah menjadi sebuah bentuk konsep. Tapi ide sederhananya intinya sebetulnya simple. Nah, coba kita bedah satu demi satu ya. Value proposition itu apa? Ya intinya adalah value proposition itu hal unik apa? Segmentasi dulu, maaf. Customer segment dulu. Customer segment itu ya ini sudah jelas ya. Tapi nanti ada satu hal yang unik kita bahas nanti. Customer segment itu ya kelompok pelanggan yang kita didik. Tadi kalau saya mau buka nasi goreng, siapa pelanggan yang saya didik? Segmennya mau orang kantoran, mau keluarga, atau mau dua-duanya, atau orang-orang yang sekitar lokasi saya, atau lokasinya bisa di Kota Bogor yang jauh dari saya, atau apa? Itu segmen. Urusannya urusan pelanggan. Value proposition itu apa? Ya intinya solusi yang kita bisa berikan kepada pelanggan. Sesuatu yang unik, value proposition dari usaha kita. Bisa berupa produk, bisa berupa service. Ya kan? Bisa berupa produk, bisa berupa service. Kalau produk biasanya berbeda, produknya berbeda, hal yang unik, atau berbedanya itu rasanya mungkin sama, tapi harganya yang berbeda. Harganya lebih murah. Itu value proposition. Setelah itu kita bicara tentang channel. Channel itu intinya adalah bagaimana customer kita, segmen kita, bisa mendapatkan produk kita. Bagaimana caranya? Dari mereka sadar bahwa ada tukang nasi goreng pete, sampai mereka bisa mendapatkan nasi goreng pete di tangan mereka dan mereka makan, itu bagaimana caranya? Itu channel. Ya, kita kan bisa lakukan dengan cara yang canggih, maupun dengan cara yang sederhana. Waktu zaman dulu belum ada internet, caranya sederhana. Kamu mau makan nasi goreng pete, ya datang ke toko saya. Dulu begitu. Sekarang kan nggak begitu. Ada berbagai cara. Tapi itu channel. Nanti kita punya contoh dan kita bahas ya. Lalu customer relationship, bagaimana kita mendatangkan customer yang baru. Kalau memang dia customer baru. Customer acquisition. Atau kalau dia sudah jadi customer kita, bagaimana kita mempertahankan customer kita. Itu namanya customer retention. Nah, itu semuanya ada di customer relationship. Apakah dengan pelayanan yang lebih bagus, apakah dengan harga, kalau saya ingat ya, Bapak Ibu, kalau saya dulu di Kota Bogor ini, dekat rumah saya itu, ada tempat cuci mobil. Tempat cuci mobil itu kalau 10 kali cuci mobil, dapat gratis 1. Nah, itu salah satu customer retention. Supaya datang lagi, balik lagi ke dia. Sama, tukang cukur juga begitu. Saya juga baru ngeh. Saya ada tukang cukur, ya satu brand tertentu, kalau datang 10 kali dicukur, 1 kali gratis. Itu sebetulnya juga bagian dari sini, customer relationship. Lalu revenue. Nah, kalau revenue itu dapatnya dapat uangnya dari mana? Apakah cuma dari jual nasi goreng saja atau ada yang lain? Revenue stream-nya. Revenue stream-nya tuh dapat dari mana saja? Itu nanti kita juga bisa bahas. Oke, itu urusan depan. Lalu urusan belakang, key resources itu yang tadi, sumber dayanya siapa, kokinya siapa, yang masak siapa, key activity, bagaimana caranya menyajikan nasi goreng itu, dari awal pembelian bahan mentah sampai dimasak, sampai disajikan, itu apa saja key activity-nya. Bahasa sederhana, SOP-nya PA, ya SOP-nya PA. Kalau bahasa lebih keren, supply chain-nya bagaimana? Jual nasi goreng juga mesti pikirkan supply chain, Bapak Ibu ya. Supply chain-nya bagaimana sampai dari vendor, dari supplier pete, sampai bisa dimakan oleh customer yang penggemar pete. Itu key activity. Kalau key partner-nya, yang tadi, yang jual petenya siapa? Yang jual nasinya siapa? Segala macam ya, ini semuanya partner. Cost-nya ya kita hitung cost-nya berapa. Ya udah Bapak Ibu, ini bisnis model common sense yang diubah dalam bentuk sebuah canvas, makanya disebut bisnis model canvassing.
Nah, udah Bapak Ibu, ini definisi-definisinya. Selanjutnya nanti kita akan diskusi contoh-contohnya, lalu saya punya satu contoh yang umum yang nanti kita akan bahas. Oke, sampai sini dulu sebelum nanti kita bedah satu demi satu. Ada masukan? Ada komentar? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Simple ya? Sederhana, nggak susah, gampang-gampang aja. Kalau belum ada, saya yang tanya nih. Nah, saya tanya ke sini. Oh, Pak Budi. Ya, silakan Pak Budi. Ya, malam Pak. Iya. Kalau yang dipentingkan pertama kali itu harus apa Pak? Apakah uniqueness-nya dulu atau bagaimana Pak? Thank you, Pak. Ini saya baru mau tanya. Udah keburu ditanya. Kalau ditanya, sebetulnya kan awal-awal begini. Saya mundur dulu ya. Saya hilangkan dulu yang lainnya. Sorry. Nah, kalau dalam buku ini Pak, dalam bukunya si Alexander ini, yang buku Business Model Generation, yang buku pertama itu, dia bahas itu dari customer segment dulu ini. Jadi dari customer segment, dia bisa muncul nanti value-nya apa. Itu filosofinya filosofi apa, Pak? Dari customer, muncul produk atau service. Itu filosofi apa? Dari materi yang sudah kita bahas. Kemarin itu yang Design thinking. Design thinking. Very good, Pak. Itu design thinking banget kan? Ya. Artinya sebetulnya kalau kita mulai dari customer segment, kita sebetulnya belum punya ide apa-apa. Kita belum punya ide bisnis. Ya ini ekstrim ini ya. Kita belum punya mau ngapain, belum punya. Cuman kita pengen tahu sebetulnya yang customer kita, kalau saya pengusaha ini, saya bukan karyawan untuk mencari ide inovasi ya. Kita mesti bedakan dulu. Saya pengen buka usaha. Jadi saya pengen buka usaha nih. Cuman usaha apa ya? Aduh, usaha apa yang dibutuhkan ya? Nggak tahu nih gua. Ya gitu misalkan ya. Tapi yang pasti makanan. Misalkan saya udah batasi dulu ya, yang pasti makanan supaya nggak terlalu global kan. Yang pasti makanan yang saya pengen bikin. Tapi apa yang lagi ngetren? Nah, itu saya gali-gali lewat customer segment. Kira-kira customer segment ini butuhnya apa ya? Itu sebetulnya konsep DT. Dari situ baru muncul, oh ternyata yang dibutuhkan oleh customer segment ini yang saya arah, kalau saya mau buka resto atau tempat makanan, ternyata kebanyakan tuh yang mereka butuhkan, misalnya Japanese tapi lebih murah harganya, atau apapun ya. Nah, kita baru muncul dengan produk kita. Jadi kalau di buku ini, yang dimulai itu customer segment dulu, baru value proposition. Tapi menurut saya, dalam kehidupan sehari-hari, sering juga kita punya ide dulu, kita sudah tahu kita mau jual apa, kita sudah mau tahu punya produk apa, baru customer segment-nya apa. Jadi menurut saya itu two way, Pak. Both way. Tergantung situasi kita apa. Menurut saya justru kebanyakan ya, kalau dalam daily activity, menurut saya pribadi, Bapak Ibu bisa tidak setuju, tidak apa-apa. Tapi menurut saya kebanyakan kita mulai dari sini justru. Kalau kita pengusaha ya, kalau kita mau bisnis ya, kita muncul dulu dengan ide apa atau service apa. Baru kita coba plot customer segment-nya apa. Jadi ini sebenarnya bisa both way, Pak. Bisa both way. Tergantung Anda sudah punya idenya atau belum. Kalau belum punya idenya ya berarti ya ini customer segment-nya apa dulu, baru kita gali, kita muncul dengan solusi ataupun servisnya. Oke, Pak. Thank you, Pak. Ya, thank you, Pak Budi. Untuk ini Pak Selvi ya. Pak Selvister. Bagaimana menemukan hal yang unik bagaimana, Pak? Nah, ini menarik. Saya tidak akan ngomong di luar dari business model canvassing. Kalau bicara di buku yang pertama dia, Pak Selvi ya, ini tidak dibahas. Ujuk-ujuk pokoknya kita sudah punya idenya. Ujuk-ujuk kita sudah punya idenya, kita sudah punya produknya. Penggaliannya bagaimana dari customer segment tidak dijelaskan. Pokoknya dari customer segment yang kita mau tuju, kita sudah punya idenya, kita sudah punya, muncul idenya ini. Tidak dijelaskan bagaimana mendapatkan ide itu. Itu buku yang pertama. Dan gara-gara itu, saya rasa dia mendapatkan banyak masukan, si Mr. Alex ini. Mr. Alex, misalkan ya, tolong bisa dibuat dengan lebih detail nggak? Bagaimana kita membuat value proposition? Karena seolah-olah di dalam buku kamu itu, seolah-olah kita semua sudah punya value proposition dan kita coba membuat bisnis modelnya. Tapi gimana kita mendapatkan ide bisnis itu? Nah, dia jawab dengan buku kedua ini, Pak. Buku kedua ini khusus membahas value proposition design.
Kalau Bapak tanya, bagaimana cara menemukan hal yang unik? Saran saya, baca buku keduanya. Ini. Kita tidak akan masuk ke sini, Pak. Nanti saya baca sekilas aja sedikit, cuma 2 slide, tapi kita tidak bahas ini. Karena ini juga pembahasannya detail sekali, Pak. Cuman saya mau bilang, kalau Bapak itu pengen tahunya itu, dalam konsepnya business model canvassing, Mr. Alex, jawabannya ada di buku ini. Value Proposition Design. Nah, ini dia bedah bagaimana mendapatkan ide, mendapatkan value proposition sesuai dengan customer segment yang kita inginkan. Di sini dibahas detail, Pak. Jadi kalau berminat nanti bisa baca buku yang kedua ini. Makanya muncul buku yang kedua ini, feeling saya ya karena banyak yang tanya seperti Bapak ini. Kalau itu gimana caranya kan? Kalau pakai design thinking kan jelas ya. Kita kan udah belajar ya. Tahap yang pertama eksplorasi, identifikasi, lalu ideasi, itu pakai DT. Tapi kalau konsepnya mereka itu bagaimana? Nah, itu ada di buku yang kedua. Pak Ferdi, Pak, untuk proporsi dari ketiga hal tersebut, urusan belakang, hal unik, urusan manakah persentase yang paling besar? Manakah persentase yang paling besar? Maksudnya paling besar itu apanya paling besar, Pak Ferdi? Boleh bicara aja mungkin. Maksudnya paling besar itu apa? Waktunya atau yang pertama kali digali atau apa? Ya, yang lebih penting, Pak, dari 3 hal itu. Oh, yang lebih penting berarti yang awal, Pak. Yang tadi ini, yang ditanyakan oleh Pak Budi. 2 ini yang awal-awal. Entah kita sudah punya value proposition. Yang paling awal ya ini, kita punya hal unik apa? Hal unik apa? Itu value proposition yang paling penting, Pak. Kalau kita ngomongin nasi goreng yang tadi, awal-awal kalau kita mau buka kios nasi goreng, yang pertama kali yang mesti kita pikirkan tuh, nasi goreng saya mesti kayak gimana? Yang unik. Entah masalah rasa, tapi harganya sama seperti yang sekitar, misalkan sekitarnya harganya 15.000. Ya saya juga 15.000, tapi pakai pete. Yang lain nggak pakai pete. Dan ini nggak ada minyaknya. Yang lain pakai minyak. Bisa begitu. Bisa juga rasanya sama, ya nggak ada petenya, juga ada minyaknya, seperti tukang nasi goreng yang lain di sekitar tempat saya, tapi harga saya 10.000, yang lain 15.000. Itu juga hal yang unik kan? Pasti orang bertanya-tanya tuh kompetitor, lu gimana bisa cuan? Lu jual 10.000 gila atau gimana? Oh, gue punya caranya bro. Key activity gue lain daripada key activity lu. Misalkan begitu. Jadi yang pertama kali harus pikirkan itu adalah value proposition. Tapi untuk mendapatkan value proposition ini, ya kalau kita sama sekali belum ada idenya, tadi yang Babu ditanyakan, kita harus gali dari customer segment dulu. Kita mau kemana target segmennya. Lalu kita munculkan idenya apa. Ya, thank you. Ada lagi sebelum kita lanjut? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, mari kita coba dive in ya. Kita masuk satu poin demi satu poin. Meskipun sebetulnya secara prinsipal Bapak Ibu sudah menangkap lah. Dengan contoh nasi goreng tadi sebetulnya sudah menangkap. Tapi mari kita masuk lebih dalam dengan contoh-contoh yang ada, biar Bapak Ibu bisa lebih jelas. Oke? Ini saya tidak akan bahas ya. Ini ada key question-nya. Di materinya sudah dikirimkan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri. Tapi intinya ya begitulah. Kayak misalkan contoh ya. Key resources. Apa sumber daya utama yang diperlukan? Kalau contoh nasi goreng ya siapa yang masaknya gitu kan? Pelayannya dari siapa nih pelayannya? Apakah customer-nya ambil sendiri nasi gorengnya atau dilayani dengan pelayanan? Nah, itu kan sebuah keputusan juga yang mesti kita pikirkan. Kalau ada pelayannya mungkin bisa lebih ramah, tapi juga ada biaya gaji mereka kan. Kalau enggak ya mereka bisa ambil sendiri customer-nya, duduk langsung. Nah, bisa begitu juga. Itu key resources. Oke, mari kita mulai hal yang pertama. Hal unik apa atau value proposition apa? Hal unik itu bisa macam-macam. Ini beberapa contoh yang ada di bukunya. Ya, jadi intinya adalah pembeda dari pesaing. Intinya itu. Value proposition itu adalah pembeda dari pesaing. Ya tergantung kita mau bisnisnya service atau produk. Kalau produk ya tadi harganya segala macam ya. Ya pembedanya bisa apa? Ya pembedanya macam-macam. Bisa memang itu hal yang baru. Bisa memang itu adalah cost reduction-nya. Harga kita lebih murah. Desainnya lebih bagus. Ya segala macam. Nah ini beberapa pembeda yang bisa kita tawarkan kepada customer kita. Nah, pertanyaan yang paling penting tadi yang Pak Selvi sudah tanyakan, bagaimana mendapatkan ini? Bagaimana caranya mendapatkan pembeda ini? Ya itu ada di buku yang keduanya, Value Proposition Design ya, yang saya tidak akan bahas. Contoh, beberapa contoh. Ini maaf sekali lagi ya, saya akan munculkan brand-brand yang ada tanpa bermaksud apa-apa, ini sekedar contoh saja. Misalnya, ya kita sudah sama tahu lah. Ini kan pembeda. Ya kan? Harganya ya berbeda. Ini harga kompetitif untuk penumpang yang sensitif harga. Tapi memang ada sesuatu yang dikorbankan. Artinya ya jangan berharap pelayanannya gimana-gimana. Yang penting naik pesawat, bobo, bangun, udah sampai. Itu aja. Yang penting begitu. Selamat. Yang penting selamat ya Bapak Ibu. Jangan berharap apa umpamanya, wah dilayani dengan ini, ada ini, nyaman. Enggak.
yang penting harganya. Kan ada juga orang-orang yang cari seperti ini kan. Tapi itu pembeda, value proposition berbeda. Atau contoh yang lain, ya ini, Tokopedia, menurut saya juga pembeda. Ya, ini adalah seperti mall online yang isinya penjual, pembeli, bahkan bisa dari seluruh dunia. Ini kan pembeda. Zaman dulu kalau saya mau beli laptop, zaman dulu itu bukannya 10 tahun yang lalu. Ini mungkin 5-6 tahun yang lalu, kalau saya beli laptop, ya kudu datang ke toko laptop. Apakah kalau Jakarta ada Ambasador ataupun Glodok umpamanya. Tapi sekarang anak saya baru beli laptop MacBook Pro lewat online, lewat Tokopedia. Nggak kebayang saya, Bapak Ibu, dari dulu saya nggak pernah kebayang beli laptop itu bisa online, itu nggak kebayang saya. Karena pasti dulu saya bagi laptop itu masih belum zamannya online, itu cerewet kan, Mas ini gimana Mas? Coba installin Office Mas, installin ini Mas, ini gimana? Wah, mesti pegang-pegang dulu kan, oh baru oke jadi, karena mahal harganya ya, sekian juta, ya udah bayar. Tapi zaman sekarang belinya online, Bapak Ibu, unbelievable. Itu sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan, beli laptop aja bisa online. Nah, menurut saya itu pembeda. Saya bisa cari satu barang dengan sekian banyak toko yang harganya bisa saya cari paling murah. Tapi tentu reviewnya mesti bagus. Oke, itu ya. Pak Nur Iman, berarti bisa pakai konsep Blue Ocean strategi. Ya, sama. Pembeda itu kan sebetulnya kalau dalam istilahnya Blue Ocean itu ya laut biru itu ya, jangan kita Red Ocean yang sudah banyak pemainnya, tapi kita mesti loncat ke Blue Ocean, sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda. Tapi kan pertanyaannya, ya konsep mah gampang, Blue Ocean, gampang, ngomong mah gampang. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan Blue Ocean? Kan itu pertanyaan kuncinya. The golden question-nya kan itu. Ya kalau pakai DT kita tahu flow-nya seperti apa. Kalau pakai konsep ini bagaimana caranya? Nah itu yang ada di buku yang kedua tadi, Pak Nur Iman ya. Sekarang beli sayur, buah juga bisa online. Itu kan apa ya, Pak Doni ya? Gila ya, maksudnya saya bukan milenial, saya udah generasi X lah. Nggak kebayang buat saya beli sayur aja bisa online. Terakhir, ini saya jadi banyak cerita nih. Beli gunting kuku harga 10.000. Kemarin saya belinya online. Unbelievable. Beli gunting kuku aja. Gila. Ya, saking maksudnya, ya saking sekarang juga pandemik memang nggak ngapain kemana-mana, ngapain capek-capek, susah lagi mesti ke sono pasar. Udahlah online aja, beli gunting kuku aja online. Harga ceban pada 10.000. Ya, udah anyway, Bapak Ibu, cuma saya mau bilang ini hal yang sangat unik banget dari salah satu toko online yang saya pakai brand namanya Tokopedia. Itu value proposition. Udah, itu aja Bapak Ibu. Sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan yang lain. Ya, itu yang tadi ya, hal yang unik apa. Lalu coba kita bahas dulu ke 4 poin yang ada hubungannya dengan urusan depan, alias hubungannya dengan pelanggan. Apa 4 poin ini? Bagaimana detailnya? Yuk, coba kita mulai satu demi satu. Yang pertama, kita mulai dulu dari customer segment ya. Customer segment. Customer segment itu intinya produk kita, service kita mau ditujukan ke yang mana. Nah ini kalau Bapak Ibu sudah ikutan marketing, pasti ini sesuatu yang sudah Bapak Ibu fasih banget, tahu banget kan. Customer segment-nya mau di tempat yang mana? Ya customer segment itu banyak kan. Ada yang mass market pilihan kita, ada yang niche market, jumlahnya sedikit, tapi dia berani mahal. Itu kan niche market ya, jumlahnya sedikit tapi berani mahal. Ada yang segmented, ada yang diversify, ada yang multi-site platform, dan lain sebagainya. Ini kita tentukan, produk kita, hal yang unik kita itu untuk customer segment yang mana. Nah, ini urusan depan yang pertama, namanya customer segment. Contoh, beberapa contoh. Ya, contoh misalkan, ini kalau majalah pun, ini majalahnya zaman dulu ya, bukan zamannya sekarang. Ini zaman dulu, majalah pun pasti dibagi segmentasi demografis. Demografis itu bukan berdasarkan lokasi ya, berdasarkan usia. Jadi demografis itu usia orangnya. Jadi ada remaja, jenis kelaminnya perempuan, ada dewasa, jenis kelaminnya perempuan. Lalu majalah apa nih? Yang laki-laki, remaja, laki-laki, dewasa. Nah, karena di sini sudah pada dewasa semua, saya tanya, Bapak-bapak, contohnya majalahnya apa? Laki-laki dewasa. Bapak-bapak kan segmennya laki-laki dewasa kan? Ibu-ibu apa nih di sini? Ibu-ibu kan perempuannya sudah dewasa nih. Segmen Anda apa majalahnya? Ini majalahnya zaman dulu, bukan yang sekarang ya. Kira-kira apa? Coba-coba dulu deh. Nggak usah malu-malu deh. Populer. Apa? Populer. Populer ya. Oke, populer. Yang lain apa zaman dulu, Pak? Populer mungkin zaman-zaman sekarang ya. Zaman dulu apa? Dewasa tapi laki-laki. Matra. Oke, matra nggak apa-apa. Coba yang perempuan. Perempuan tapi dewasa apa? Zaman-zaman dulu. Femina. Kartini, Femina. Kartina. Cosmopolitan. Aneka. Ini, coba ini menarik nih. Wanita remaja, zaman Anda muda apa yang paling terkenal? Aneka. Aneka. TK, sudah TK? Hey. Hey itu di sini.
Hey, gadis. Oke. Ya, gadis, betul. Ya, ini berarti zaman kita semua ya. Ini kan kalau zaman dulu nggak tahu gadis masih ada nggak sekarang, ibu-ibu? Kayaknya udah nggak ada gadis ya. Kalau Hai masih ada nggak Hai? Oke, Ini semua. waktu saya SMA Hai banget. Maksudnya majalah Hai banget tuh populer banget. Wah, ini kan dulu lupus segala macam ya. Kalau dewasa, Iya, betul. maaf mengecewakan, bukan populer, bukan. Ini contohnya For Him Magazine ya. Saya juga nggak tahu, belum pernah beli. Belum pernah beli. Oke. Kalau ini kalau perempuan yang dewasa Cosmopolitan. Contoh tadi ada yang bilang apa Femina atau segala macam. Ya nggak apa-apa. Ini contoh aja bahwa setiap segmen itu ya kita punya produknya masing-masing. Tapi berdasarkan segmen-segmen yang ada. Ya laki-laki remaja jangan beli For Him Magazine atau kan belum waktunya. Tapi kita yang udah semur gini nggak nyambung kalau kita beli Hai. Rada apa ini bahasanya? Jadinya nggak nyambung. Tapi maksud saya ya inilah segmen-segmen yang ada dalam kategori yang namanya majalah. Contoh yang lain, segmen dalam dunia banking ya. Nah ini, dunia banking juga ada segmennya. Jadi ini segmen sebetulnya melayani nasabah berkebutuhan sama, pengen berinvestasi, apakah deposito ataukah cuman keamanan, tapi dibedakan, ya kan? Ada, sorry ya, ini pakai brand kembali ya. Ada yang premium, customer premium, ya, atau customer yang apa golden segala macam lah. Kalau ini customer biasa, perlakuannya juga berbeda. Nah ini juga kan segmentasi dari banking itu. Sama, kalau tukang nasi goreng, segmennya apa? Mesti jelas, seperti contoh saya tadi yang di depan. Udah, customer segmen yang ngomongin seperti ini. Produk kita, service ataupun produk, kita mau kasihkan ke siapa? Segmennya apa? Simple, sederhana. Gampang ya? Oke, kita masuk ke urusan depan. Yang kedua, namanya itu channel. Channel itu intinya adalah bagaimana customer kita bisa mendapatkan barang kita. Itu aja intinya. Tapi supaya customer kita bisa mendapatkan barang kita, ya mereka mesti tahu dulu dong. Barang kita itu eksis, makanya awareness. Ya kan, dari awareness. Oh, ada tukang nasi goreng petek sekarang tuh di Jalan Surya Kencana, aware. Kalau nggak aware, gimana dia bisa beli? Lalu dia, mau nyoba, itu kan evaluasi, mau nyobain, kayaknya enak tuh nasi goreng petek. Lalu dia beli. Kalau udah beli, ya di delivery. Kebetulan kalau konteksnya belinya datang ke kios, ya sudah, makanya di sana delivery. After service-nya saya sudah, misalkan kita kasih apa? Gimmick dulu awal-awal dia pertama kali datang atau dapat kupon beli yang kedua nanti gratis segala macam. Nah, ini intinya adalah bagaimana kita menjangkau customer kita. Bisa pakai Salesforce, bisa pakai website ya. Kalau toko nasi goreng tadi mungkin bisa dimasukkan ke dalam online, bisa dalam Grab, apakah dalam Gojek, silakan. Atau mau bikin franchise misalnya supaya banyak, supaya customer yang jauh-jauh nggak usah datang ke Surya Kencana, macet segala macam. Yuk kita bikin aja. Kita bikin cabang, tapi cabangnya franchise, nggak usah pakai model sendiri, supaya ada di Bogor Utara satu, di Bogor Selatan satu, dan lain sebagainya. Itu channeling. Bagaimana customer kita mendapatkan barang kita. Contoh ya. Ini channel. Pak Hadi, ini kayaknya ada yang bocor, Pak Hendi. Tolong bisa dibantu supaya nggak mengganggu. Ya, thank you. Ini channel. Nah, ini channelnya tokonya misalkan jual pisang goreng. Ya, ini channel dengan cara yang manual seperti ini. Betul-betul didagangin, langsung didatangin kepada customer-nya. Tapi kalau yang agak canggih, channel itu juga bisa seperti ini, sama-sama jual pisang goreng, tapi dia pakai, apakah di Hero, ataukah di mana, ya kan? Sama-sama jual pisang, tapi beda aja channelnya. Kalau ini langsung ke pedagangnya, kalau ini via hypermarket, via toko, dan sebagainya. Tapi itu channel, bagaimana si pembeli nasi gorengnya, pisangnya bisa mendapatkan ini. Contoh yang lain, kalau kita mau beli produk Nike, ada tokonya khusus Nike seperti ini. Ini Nike punya, isinya cuma Nike. Ini Sport Station yang isinya berbagai brand, salah satunya Nike. Tentu ini pihak ketiga ya. Kalau Sport Station pihak ketiga. Kalau ini betul-betul langsung direct delivery. Kalau ini ada channeling delivery-nya. Jadi ada pihak ketiganya. Tapi ini namanya channel. Bagaimana saya sebagai pembeli mau beli produk Nike, apakah sepatu, apakah baju, ya saya bisa datang langsung ke tokonya, atau bisa ke Sport Station, atau zaman sekarang bisa lewat ya kembali Tokopedia, atau saya bisa lewat website dan segala macam. Itu channel. Intinya bagaimana customer kita mendapatkan produk atau service kita. Oke? Yang berikutnya masih urusan depan ya. Ini kita semuanya masih urusan depan, urusan berhubungan dengan pelanggan. Yang berikutnya adalah customer relationship. Ini tugasnya cuma satu. Bagaimana supaya kita bisa setelah customer-nya aware, tahu ada jual nasi goreng, bagaimana cara mendatangkan mereka? Kalau selama ini dia sudah berlangganan ke tukang nasi goreng sebelah, misalkan di sebelah ada tukang nasi goreng, saingan kita buka nasi goreng di sebelahnya, selama ini langganan ke sebelah, bagaimana supaya dia bisa datang?
Dia udah sadar, oh ada tukang nasi goreng pete nih. Tapi bagaimana dia supaya datang? Nah, ya sudah, Melakukan promosi. kita lakukan promosi, kita memberikan servis pelayanan yang baik, segala macam. Di sini adalah hal-hal bagaimana kita bisa meng-acquire new customer, atau kalau buat customer yang sudah lama, bagaimana caranya kita mempertahankan dia supaya dia nggak lari. Ya, seperti contoh saya tadi, 10 kali servis mobil, gratis 1 kali. 10 kali gunting rambut, gratis 1 kali. Ini namanya customer relationship. Beberapa contoh. Satu contohnya ini. Ya kan? Ini customer retention. Kalau Bapak Ibu tahu, the cost, ya sering banget kan ada promo seperti ini ya. Hamil baru bayar, tidak hamil gratis. Apa nggak tahu lah ini. Pokoknya yang gini-gini, kadang-kadang ada yang diskon sama umur yang paling tua. Kalau kita bawa nenek kita, kakek kita yang umur, ya nanti diskonnya sebesar itu. Itu kan sebenarnya retention ya. Retention, atau juga bisa menarik perhatian customer yang lain yang baru pernah nyobain the cost, pengen nyobain mungkin hal seperti itu. Atau yang lainnya. Nah, ini. Ada Telkomsel Lounge atau ada apa lounge di bandara kan. Itu juga untuk menarik atau untuk menyamankan customer pelanggan kita. Atau ini juga bisa. Automated service, kita bisa langsung kalau mau servis nggak usah repot-repot, udah langganan, bahkan diingatkan segala macam. Saya ingat banget Bapak Ibu ini ya, ngomong-ngomong soal produk ini ya. Ini true story nih. Itu yang membuat saya sampai sekarang, ini maaf sekali lagi ya. Saya ngomongin brand ya, maaf nih. Sampai sekarang saya royal sama brand ini. Kenapa? Karena kejadiannya ini mungkin sekitar 6-7 tahun yang lalu. Saya nggak pernah lupa. Waktu itu ini sesuatu yang baru, belum banyak perusahaan yang melakukannya. Apa kejadiannya? Sehingga sampai sekarang saya masih royal ke brand ini. Gini kejadiannya. Pada tanggal 2 Desember, tahunnya saya lupa tahun berapa, 2 Desember pagi, waktu saya bangun tidur, itu hari ulang tahun saya 2 Desember. Yang pertama kali mengucapkan ulang tahun kepada saya, bukan istri saya, bukan anak saya, tapi mesin Toyota mengucapkan ulang tahun ke saya. Bayangkan Bapak Ibu, istri saya masih bobo, anak saya masih tidur. Yang pertama kali, selamat ulang tahun Pak Andi, semoga bahagia selalu. Doa kami menyertai Bapak. Mesin yang pertama. Saya tahu itu mesin, bukan orang Toyota, bukan mesin Toyota. Tapi buat saya, luluh hati saya, luluh. Semenjak itu, ya saya royal kepada brand ini. Hal yang simple waktu itu. Betul nggak? Ini simple loh. Kalau sekarang mungkin udah jadi standar ya. Zaman dulu masih jarang perusahaan yang melakukan itu. Tapi buat saya, itu mengena banget. Sampai sekarang saya jadinya royal. Ini sorry buat brand-brand yang lain, sorry ya. Ini Bapak Ibu sebagai contoh aja. Bahwa itu namanya retention atau supaya mempertahankan dari customer kita. Ya, tanpa bermaksud apa-apa dengan brand yang lain, maaf. Oke, kita lanjut lagi ke urusan pelanggan yang berikutnya. Yaitu yang namanya revenue structure. Nah, kalau ini itu intinya bagaimana kita mendapatkan income kita. Apakah hanya dari nasi goreng saja atau kita berpikir income-nya bisa datang dari yang lain? Misalnya, kalau di toko saya ya, toko nasi goreng saya tadi, selama ini memang duitnya saya datang dari jual nasi goreng. Ya, paling nggak ada minuman-minuman lah ya, jus apa. Tapi karena toko saya rame, lalu ada orang datang mau masang iklan. Apapun produknya, misalnya apakah sepeda motor gitu, boleh nggak Pak Andi pasang iklan di sini? Karena ini kan rame nih, crowd-nya banyak banget nih, banyak yang makan di sini, jualan, kayaknya laku banget di sini. Boleh nggak saya pasang iklan? Oh boleh dong, siapa yang larang? Cuman ya bayar dong. Ini kan income. Ya nggak? Revenue stream yang lain di samping nasi goreng. Nah, itu juga kita perlu pikirkan. Kalau sudah besar gitu ya. Bagaimana pendapatan dari income kita? Revenue-nya dari mana? Apakah betul-betul dari produk utama kita atau dari yang lain? Contoh nih ya. Jalan tol. Jalan tol itu ya jalan tol. Dapat income utamanya dari pembayaran mobil-mobil yang masuk ke jalan tol itu. Tapi kan bisa kita pakai buat iklan. Orang-orang yang mau pasang iklan di sini, betul nggak? Kita bisa kalau mau ada investor yang buat rest area, silakan. Tapi tentu bayar kepada jasa marga dalam hal ini. Nah, ini kan sebetulnya revenue stream dari hal yang lain, bukan dari hal yang main, dari hal yang utama bukan, tapi dari hal yang lain. Nah, ini perlu kita pikirkan. Ini revenue stream. Atau contoh yang lain. Nah, Citylink umpamanya. Ya kan kalau Bapak Ibu ingat kayaknya satu-satunya pesawat terbang yang paling nggak yang saya pernah naiki ya. Yaitu Citylink itu di baggage buat kopernya itu ada iklan-iklan kan, ada iklan Traveloka, ada iklan apa segala macam, termasuk di sini nih Citylink tapi ininya kapal api.
Ya, tapi kan ini iklan yang income kan, nggak cuma dari penumpang, tapi juga dari hal yang lain-lainnya. Nah, ini revenue stream yang hubungannya dengan pelanggan, tapi dalam konteks ini hubungannya dengan revenue. Bagaimana kita mendapatkan revenue kita. Itu Bapak Ibu, itu adalah 4 yang berhubungan dengan urusan depan, yang berhubungan dengan pelanggan. Customer segment, customer channel, lalu customer relationship, yang terakhir revenue stream. 4 poin yang berhubungan dengan urusan depan, yaitu pelanggan. Oke, stop dulu sampai di sini. Ada pertanyaan? Ya, ini Pak Pak Johan Isowai. Ya, ini bukan bermaksud apa-apa ya. Ini contoh cerita saya aja, tidak bermaksud apa-apa. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini? Urusan depan, 4 aspek itu cukup jelas, clear? Pak Deddy. Pak, kalau perusahaan kita punya value proposition, tapi bisnis tidak profit atau cuan, apakah kita harus mengubah value proposition-nya dulu atau aktivitas yang diubah? Nah, ini memang pertanyaannya menurut saya cukup global ya, terlalu general. Memang ini case by case, Pak Deddy. Kita mesti bedah lebih detail. Maksudnya, apakah Anda dari awal juga tahu bahwa perusahaan kita itu memang tahun-tahun awal atau bulan-bulan awal tidak akan profit? Ya, kita tahu kan kasus-kasus tertentu seperti itu ya. Dulu kayak Grab, kayak Gojek, kita kan dengar istilah yang namanya bakar-bakar uang. Ya memang awal-awal kita nggak akan cuan dulu, tapi itu kan sesuatu yang sudah kita perkirakan. Memang pasti awal-awal begitu. Nanti lama-kelamaan, sekarang mesinnya udah jalan, semua orang udah pakai, udah nggak bisa meninggalkan, baru cuannya di situ. Jadi 3 tahun, 4 tahun pertama bakar-bakar uang. Nah, itu kalau dalam konteks yang seperti itu. Tapi kalau dalam konteks seperti ini, mungkin Pak Deddy maksudkan, saya tidak bermaksud untuk itu, Pak. Saya bermaksud dari awal sudah profit, sudah cuan. Lalu ternyata tidak cuan setelah beberapa bulan. Apakah kita harus ubah value proposition-nya atau aktivitasnya yang diubah? Aktivitasnya yang diubah atau value proposition-nya yang diubah? Ya, ini saya nggak bisa jawab terlalu detail, Pak. Memang case by case ya. Tapi memang secara common sense, secara akal sehat, ya berarti mungkin value proposition kita yang mesti diubah. Karena ternyata ini nggak semenarik yang kita pikirkan. Nah, itu yang saya bilang, Bapak Ibu. Salah satu bahayanya kalau kita nggak pakai inovasi cara DT yang seperti ini. Kita pikir ide kita bagus. Ya kan, secara internal, dalam ruang meeting kita merasa ide kita bagus. Tapi begitu kita launching, ternyata customer kita pada nggak suka. Nah, itu maksudnya waktu saya ngajar DT kan saya bilang, salah satu kelebihannya design thinking adalah kita pengen mencari pain, pengen mencari apa yang dibutuhkan customer kita itu sebelum kita bikin produknya. Kita gali dulu, sebetulnya apa yang mereka butuhkan. Nah, itu salah satu kelebihannya design thinking. Jadi, kalau pertanyaan Pak Deddy ini, sepertinya kalau saya nih, ya saya akan coba merenungkan mengubah value proposition-nya. Tergantung ini, Bapak merasakan ini berapa lama ya? Apakah sudah setahun? Apakah 6 bulan? Kalau cuma 3 bulan kan jangan dulu dong. Kalau 3 bulan jangan buru-buru ubah value proposition-nya. Coba dilihat dulu yang lainnya. Apakah kita belum maksimal marketingnya? Kita belum terlalu channeling-nya belum bagus? Apakah kita customer relationship-nya belum oke? Jadi memang banyak faktor, Pak Deddy. Kalau sudah cukup lama, 1 tahun, ternyata belum laku-laku juga, Anda merasa semuanya tidak ada masalah, promosinya sudah, marketingnya sudah, segmennya sudah clear, customer relationship-nya sudah oke, ternyata nggak cuan-cuan juga, udah setahun nih, nah mungkin saat itu kita bisa mempertimbangkan value proposition-nya mesti kita ubah. Pandangan saya begitu, Pak Deddy, karena pertanyaannya cukup global ya, mesti case by case. Ya, itu urusan depan, masih ada pertanyaan? Pak Andi, tanya Pak Andi. Ya, Pak Freddy silakan. Pak, tadi yang mengenai segmentasi demografinya tadi kan itu ada pria, wanita gitu ya. Nah, apakah mutlak seperti itu atau itu kan biasa untuk ini Pak, konsumen end user gitu ya. Contohnya ada produk yang dipakai end user, jadi kita bisa klasifikasikan dengan seperti itu. Tapi kalau produk atau barangnya untuk apakah itu Ya Pak, customer segment itu sebetulnya kita bisa lihat dari berbagai angle ya Pak ya. Nggak cuma demografis. Jadi kita bisa lihat dari berdasarkan lokasi. Kalau gampangnya kan ada Indonesia Barat, Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat. Kita juga bisa lihat dari faktor itu. Kita bisa lihat dari angle usia pekerja. Ya, misalkan dari fresh graduate, lalu pengalaman 5 tahun, lalu middle management, lalu ada senior management. Nah, kita bisa lihat juga dari angle itu. Jadi, nggak selalu dari angle-nya itu harus demografis, Pak. Nggak selalu. Tapi memang biasanya yang paling mudah itu demografis. Usia dan jenis kelamin. Yang harus ada, bukan harus ada ya. Yang pasti ada, karena ini mudah. Yang lain-lainnya itu tambahan. Tergantung industri Anda apa,
bisnis Anda apa, silakan dilihat dari angle yang mana sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, itunya memang bisa banyak, Pak. Bisa dilihat dari angle-nya itu berbagai macam. Justru salah satu keahlian seorang marketing menurut saya di kejelian mencari segmen. Itu salah satu semakin dia jago mencari segmen yang pas, menurut saya ya, semakin mahal harga dia sebagai seorang marketing. Apakah marketing manager, marketing spesialis, marketing konsultan, itu kejelian dia mencari segmen. Karena itu memang sulit. Tapi menjawab pertanyaan Bapak, tidak harus demografis. Itu memang yang paling umum dan paling gampang. Enggak, maksudnya demografis ini apa memang semua jenis barang itu perlu faktor itu, Pak? Ya enggak. Contohnya enggak, gini, Pak, enggak. Kalau misalnya kita jual laptop, kan jelas Pak, faktor demografisnya jelas. Tapi kalau misalnya kita industri yang buat LCD-nya misalnya, nah itu gimana faktor demografisnya di sana? Ya, itu yang saya bilang Pak. Ini enggak tergantung dari industri Anda apa, tidak harus pakai demografis. Itu kan cuma salah satu contoh Pak. Yang paling umum biasanya itu. Tapi untuk industri tertentu ya mungkin nggak pas yang namanya demografis. Itulah kejelian dari marketing manajernya atau bagian marketing di perusahaan Bapak harus tahu kalau untuk industri buat LCD ini nih, LCD laptop kan berarti bukan end customer kan, customernya kan. Berarti kalau LCD laptop berarti paling nggak principal manufacturing, apapun mereknya. Nah, Anda bisa lihat dari manufacturing itu apa demografisnya. Misalnya gampangnya ya, contoh aja nih Pak. Demografisnya nih, kita jangan lihat segmentasi demografis, tapi segmentasinya itu asal dari prinsipalnya. Apakah Japanese, American, atau Eropa, atau mana? Karena itu menyangkut dengan LCD, kualitas produk yang dia inginkan. LCD-nya kalau Japanese, ya berarti dia maunya seperti ini. Kalau Eropa, ya produk Eropa, merek Eropa, ya seperti ini. Merek China, ya seperti ini. Nah, mungkin kalau buat LCD, konteks Bapak ini, industrinya, demografisnya bisa dilihat dari sisi itu, Pak. Bukan dari segi jenis kelamin, tentu tidak relevan kalau dalam konteks itu. Nah, itu Pak, setiap industri, setiap bisnis, bisa berbeda-beda sisi angle yang diambil dari customer segmentnya. Tapi kalau dalam bisnis yang biasa, ya LCD memang agak istimewa ya. Tapi yang biasa kayak jual mobil, jual nasi goreng, jual baju, jual apa, yang umum itu ya demografis. Oke Pak, terima kasih. Iya, makasih banyak Pak Freddy. Pak Johan, menurut Pak Andi, bagaimana strategi itu mengalihkan pertarungan dari Red Ocean ke Blue Ocean untuk sektor yang bergerak di bidang sosial? Ya prinsipnya sama sih Pak, menurut saya sama. Artinya ya kita mesti mendapatkan ide yang bagus, itu aja cara mengalihkannya. Karena dari Red Ocean untuk ke Blue Ocean ya kita mesti punya value proposition yang berbeda. Yang berbeda itu kan being different, apakah produknya being different atau cost-nya yang murah. Menurut saya tetap sama sih berlaku, enggak. Jadi kayak design thinking itu. Design thinking itu enggak cuma buat perusahaan. Kan saya juga berikan contoh design thinking untuk NGO. Ya kan, yang itu loh, yang apa ibu-ibu tinggal di daerah pedalaman yang dingin. Itu kan NGO. Tapi prinsip design thinking untuk mendapatkan idenya tetap sama. Nggak berbeda. Hanya mungkin Red Ocean di bidang sosial, tentu Red Ocean-nya lebih nggak keruh dibandingkan Red Ocean di bidang industri yang bukan non sosial. Airnya lebih lebih padat, lebih merah, lebih menakutkan karena persaingannya lebih gila. Kalau bidang sosial mungkin persaingan tapi nggak terlalu gimana-gimana lah. Yang namanya juga buat sosial toh, nggak terlalu mengutamakan. Tapi ya tetap bersaing untuk mendapatkan dana dari NGO atau apa, tetap bersaing, tapi nggak seketat, semenakutkan di dunia industri. Oke, Bapak Ibu, saya lanjut dulu. Sekarang kita masuk ke urusan dapur ya. Ini urusan belakang, urusan depan sudah, customer. Sekarang kita masuk ke 4 poin lagi di urusan dapur atau urusan belakang, yaitu yaitu key resources, lalu key activity, key partner, lalu yang namanya cost structure. Oke, kita mulai yang pertama dulu, namanya key resources. Jadi kalau kita mau menghasilkan value proposition yang tadi, itu kira-kira key resources-nya apa yang diperlukan? Sumber dayanya apa yang diperlukan? Ya macam-macam. Kalau dalam contoh nasi goreng saya tadi, ya human kan? Human, chef-nya yang bisa masak. Atau bisa juga intelektual, paten dari resepnya. Nasi goreng pete itu yang nggak ada minyaknya, nggak banyak orang yang tahu itu sudah dia patenkan umpamanya yaitu. Tapi bisa juga yang lain-lainnya, bisa secara aset secara fisik, ataupun mungkin kita punya kemampuan keuangan yang kuat sehingga customer kita bisa kredit, bisa apa, segala macam. Contoh ya, beberapa contoh ini. Ini adalah key resources untuk item tertentu yang sifatnya itu branding. Misalkan ya, ini sama-sama kita tahu ya,
ada McDonald, ada 7-Eleven, ada Indomaret. Ini adalah key resources tapi brandnya sudah kuat gitu. Orang-orang sudah tahu lah, nggak usah dilakukan lagi. Tapi ada juga perusahaan yang key resource-nya itu ya ini, facility, alat-alatnya lengkap, alat-alatnya kualitas dunia, alatnya bagus-bagus. Nah, ini juga bisa. Ini yang namanya key resources buat kita dalam menghasilkan value itu apa. Ya contoh nasi goreng yang gampang, chefnya lah. Ya itu chefnya yang masak siapa. Ini key resources. Kalau urusan dapur lebih gampang memang. Yang kedua itu adalah key activity. Nah, key activity itu adalah ya kalau dalam contoh saya tadi, bagaimana membuat nasi gorengnya, cara masaknya bagaimana, cara pelayanannya bagaimana. Kalau dalam hal yang general di buku ini dikatakan ya bagian produksinya bagaimana, pengirimannya bagaimana, SOP-nya bagaimana, kalau ada permasalahan-permasalahan bagaimana cara menyelesaikannya dan segala macam. Contoh ya, contoh key activity ini. Kalau dalam contoh ini di McDonald, ya McDonald punya SOP. Itu Bapak Ibu perhatikan ya, hebatnya McDonald ya, menurut saya itu rasanya sama di mana-mana loh. Mau di cabang Bogor, mau di cabang ya paling nggak yang saya tahu ya, di cabang Bogor, cabang BSD, di cabang mana itu rasanya tuh sama. Nah karena memang ada standarnya, cara bikin kentang bagaimana, cara bikin burger bagaimana, mungkin minyaknya mesti berapa segala macam. Nah itu kehebatannya, keunggulannya tuh menurut saya ya ini salah satu key activity-nya. Kalau contoh saya nasi goreng ya cara masaknya bagaimana, ya kan apa yang dimasukkan dulu dan segala macam. Nah ini key activity. Oke, yang berikutnya ini saya lewat key partner. Ini masih urusan dapur ya. Key partner, siapa partner bisnis kita? Siapa yang bisa membackup kita? Siapa yang bisa membantu kita? Atau siapa supplier kita dalam kita membuat bisnis ini? Ya macam-macam. Ada buyer supplier, ada sifatnya strategic alliances, ya supaya kita bagi hasil. Sama seperti tadi ya. Saya mau bikin nasi goreng di kiosnya. Nah, yang punya tokonya itu mau gimana? Mau partnership apa enggak? Atau cuma saya kontrak aja? Atau kita mau bahasa kerennya strategic alliances? Wah, ya udah kita bagi hasil ya. Atau bagaimana? Nah, itu semuanya kita termasuk tadi yang jual petenya. Bisa jadi, ya udah saya beli pete dari kamu, nanti saya bagi hasil ya, 5% dari keuntungan bersih atau berapa. Atau ya sudah, beli putus dari si orang tersebut. Itu namanya key partner. Jadi saling menguatkan dan saling menguntungkan kedua-duanya. Contoh, beberapa contoh. Misalnya ini. Nah, ini competition ya dari UPS, ya strategi alliance UPS sama yang namanya JNE atau yang lainnya. Nah, kalau kita langganan Indovision, lalu kita berhubungan sama Bank BCA misalnya, ya ini bayar 6 bulan, gratis 6 bulan. Saling menguatkan dengan OTP-nya dari BCA. Nah, ini apa namanya? Key partner. Key partner. Orang-orang yang bisa kita ajak kerjasama. Yang terakhir, masih urusan dapur, namanya cost structure. Nah, kalau ini jelas lah ya, nggak usah dibicarakan panjang lebar. Ya, bagaimana cost-nya? Kan ada fixed cost, ada variable cost, ada economic of scale, ada segala macam. Ini tipe-tipe dari cost-nya, yang nanti hubungannya dengan penjualan kita, berapa pricing-nya. Ya, itu cost-nya. Sesuatu, kita juga bisa membuat uniqueness di sini ya. Cost-nya kita murah dibandingkan yang lainnya, dengan yang lainnya. Beberapa contoh. Ya, ini ada nih. Struktur biayanya ramping, pakai Citylink. Kalau kita mau duduk di depan, bayar lagi. Kalau kita mau pakai lebih besar dari sekian barangnya, bayar lagi. Kalau kita mau beli makanan di sini, bayar lagi, gitu kan ya. Tapi yang paling enggak harganya buat penerbangannya murah. Karena kadang-kadang juga kita tidak perlu makan, tidak perlu apa. Yang penting duduk, tidur, sampai. Atau contoh yang ini. Nah, ini juga sama. Ya kan, perabotnya minimalis, porsinya kecil, mengurangi kenyaman duduk, yang penting buat customer bisa makan, cukup enak rasanya, udah gitu pulang. Nah, ini cost, hubungannya nanti dengan harga jual kita, segmentasi kita mau ke arah yang mana. Yaudah, Bapak Ibu, itu urusan dapur. Ada 4 poin. Key resources, key activity, key partners, cost structure. Oke, urusan dapur. Ada pertanyaan urusan dapur? Simple ya, akal sehat aja, make sense? Key activity, key resources, key partner, lalu cost structure. Oke, kalau nggak ada, saya akan tutup dengan satu contoh. Kita nggak lama-lama hari ini, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau saya rangkum ya, Bapak Ibu saya rangkum nih. Jadi, yang namanya business model canvassing,
secara sederhana kita punya hal yang unik. Uniknya apa? Itu yang disebut dengan value proposition. Lalu yang berhubungan dengan urusan depan ada 4 item. Ya, ini ada 4 item, customer, lalu channeling dan revenue. Lalu urusan belakang ada hubungannya dengan key activity, key resources, key partner dan cost structure. Dalam bentuk canvassing, bentuknya seperti ini. Gimana menurut Anda? Susah nggak BMG ini? Nggak sulit ya? Clear, Pak. Nggak, maksudnya secara keilmuan juga nggak terlalu sulit juga, jelas gitu, simple. Ya itu jeniusnya dari Mr. Alex. Hebat loh, gara-gara ini loh. Tapi setelah dia bikin baru kita, oh hal yang sederhana gini tuh bisa dikonsepin dan justru booming ya hal yang sederhana gini. Oh, padahal itu sesuatu yang ya memang begitu kalau kita bisnis ya mesti bikinnya seperti itu kan. Ya itu jeniusnya Mr. Alex di situ. Nah, saya akan tutup dengan contoh ini, biar Bapak Ibu lebih kebayang. Nanti saya bisa berikan formnya ya, kalau Bapak Ibu mau. Nah, ini saya berikan contoh. Bapak Ibu sambil kita belajar ya. Setelah ini kita coba diskusi sebentar, setelah itu kita tutup. Ya, saya nggak akan lebih dari jam 8 kok. Contoh nih, misalnya Bapak Ibu punya usaha, yaitu depo rujak. Apa nih bahasa bahasanya? Eho dan resik, artinya ya enak dan bersih gitu ya, enak dan bersih. Nah, Bapak Ibu pengen punya depot menjual buah-buahan ini. Kira-kira kalau Anda bikin bisnis model, oke, dalam benak Bapak Ibu ya, Bapak Ibu mau menjual ini langsung kepada orangnya, satu itu. Lalu yang kedua juga Bapak Ibu mau membuat sistem franchise, umpamanya begitu. Jadi ada 2 customer segmen, customer pengguna ya yang makan ini, yang doyan rujak, pengguna rujak, sama customer yang berikutnya itu adalah orang-orang yang mau franchise. Jadi Bapak Ibu pengen punya 2 item nih, jual langsung sama bikin franchise. Nah, lalu Bapak Ibu coba bikin. Kalau saya mau bikin usaha rujak ini, kira-kira kalau saya mau bikin bisnis modelnya, kira-kira gimana bentuknya ya? Nah, coba kita brainstorming dulu ya, Bapak Ibu brainstorming dulu. Kita mulai dulu dengan yang gampang lah. Oke, sebentar. Value proposition. Kalau Anda pengen usaha rujaknya yang end customer dulu ya, kira-kira value proposition-nya apa? Jambu airnya paling oke. Apanya, Bu? Jambu airnya. Jambu airnya paling oke, ya rasanya Soalnya enak. kalau yang beli rujak paling sedikit jambu airnya. Dikasihnya banyak kan bengkuang. Bengkuang, harusnya jambu airnya lebih enak ya. Oke, jadi salah satu pembedanya buat Ibu Ana itu jambu airnya harus banyak. Ya. Iya, Oke, baik. Apalagi? Ini jangan lupa ya. Ragam bumbu, ragam Ya, bumbunya, Pak. bumbunya ciamik. Oke. Ini jangan lupa nih, title-nya Eho dan Resik nih. Enak dan bersih. Artinya selain hal yang unik, selain rasanya, ya juga kita menjaga kualitasnya. Harus bersih. Karena kan maaf ya, rujak-rujak yang ada di jalanan mungkin enak, tapi kan kalau kita lihat, mungkin banyak kotoran, nggak bersih. Kita juga kan rada ya enak sih, cuman takutnya sakit perut. Nah ini hal yang uniknya nih. Saya cepet ya. Rujaknya enak itu ya tergantung. Tadi mungkin bumbunya yang enak, atau enak itu kata Ibu Ana tadi lebih banyak jambu airnya atau segala macam. Tapi intinya rujaknya enak, bahan berkualitas. Lalu kalau untuk yang franchising, customer proposition-nya adalah bisnis yang menguntungkan dan rendah modal. Itu value proposition-nya. Jadi ini dimulai dengan kita punya ide membuat rujaknya. Customer segmennya kira-kira siapa? Ibu-ibu. Ibu-ibu, apalagi customer segmennya? Bisa, apalagi? Remaja. Ya bisa macam-macam sebetulnya ya. Ini kan soalnya contoh yang general. Tapi sebagai contoh, ya customer segmennya misalnya para penggemar rujak, kadang-kadang ada yang fanatik juga. Tapi penggemar rujak yang memang sadar kesehatan. Nggak sembarangan beli, mereka pengen juga yang bersih. Agak kelas atas, ya karena bersih itu berarti kan cukup mahal juga. Sama buat orang-orang yang perutnya sensitif. Nah, kalau ini buat end user-nya. Tapi karena dia mau pakai bisnis franchise juga, ada satu lagi, yaitu franchise yang tepat. Franchise yang tepat, ini global ya. Tapi sebetulnya franchise yang juga berminat di bidang rujak atau buah-buahan. Itu customer segmennya. Lalu contoh yang lain, bagaimana supaya orang itu bisa kita tarik? Promonya bagaimana? Misalnya, contoh ya, ini nih. Ambil sepuasnya dengan satu harga. Ini kan awal-awal paling nggak bulan pertama lah ya, rugi-rugi dikit ya nggak apa-apa.
tapi ini awal-awal supaya menarik customer-nya datang ke kios kita. Ini kan bentuknya kios ya, ambil sepuasnya tapi satu harga. Kalau buat yang franchisee itu garansi modal balik. Wah, itu kan janjinya garansi modal balik ya. Itu customer retention. Kalau channelnya bagaimana? Ya tergantung. Kalau cuman mau pakai depo, ya berarti customer-nya kalau mau beli rujak kita ya mesti datang ke depo. Cara langsung itu satu. Atau cabang, atau bisa melalui franchisee ya. Kalau kita punya beberapa franchisee berarti kan customer juga bisa beli di merek yang sama juga di franchisee kita. Atau ya zaman sekarang pakai IG, pakai website, pakai Facebook, pakai Twitter, itu channel. Nah, ini contoh aja biar makin jelas. Channel itu ya bagaimana supaya pelanggar penggemar rujak kita bisa mendapatkan rujak kita. Value stream-nya seperti apa? Value stream-nya berarti ada dua. Ada penjualan rujak sendiri, end customer, atau yang kedua, karena kita pengen di-franchise-kan, berarti kita juga dapat pendapatan dari franchisee-nya. Itu urusan depan ya. Urusan belakang, kiri sosis apa? Ya contohnya umpamanya, ya ini, bahan rujaknya dapat dari mana, deponya mau seperti apa, kayak kalau mau pakai sistem franchise-nya mau kayak gimana, yang menguntungkan seperti apa, merek rujaknya mau kayak gimana, yang tadi kan Eho dan Resik umpamanya gitu ya. Lalu key activity-nya apa? Ya key activity-nya ini, pembeliannya di mana, pengolahannya, disimpannya di mana, audit kualitas barangnya bagaimana, training buat orang-orangnya seperti apa, terutama buat para franchisee-nya, bagaimana kita memastikan orang-orangnya kualitasnya sudah standar dan bagus gitu. Tentu kita mesti berikan training-training yang ada. Key partner-nya siapa? Ya ini, produsen petis, penjual buahnya, ya franchisee consultant awal-awal gitu ya, kalau kita belum tahu bisnisnya seperti apa, lalu badan sertifikasi, dan lain sebagainya. Lalu ujungnya adalah cost-nya bagaimana. Ya kan, tentu biayanya lebih mahal, karena barangnya lebih bagus, lalu juga ada sertifikasi bahwa ini higienis, barangnya bagus, bersih, juga biaya konsultannya, kalau memang kita belum tahu franchise seperti apa, ya lalu ada SDM-nya segala macam. Ya udah, ini contohnya Bapak Ibu. Ini contohnya kalau kita mau membuat yang sehari-hari banget, yang simple, yaitu kalau kita mau membuat kios rujak. Ya kurang lebih pengisiannya seperti ini. Menurut saya ini berguna Bapak Ibu, yang namanya bisnis model ini. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu sudah punya usaha, ya usaha apapun, coba Anda buat. Bisnis model Anda itu buat usaha Anda itu apa? Kalau customer segmennya ada bermacam-macam, saran saya bikin beberapa lembar. Untuk satu customer segmen yang besar, kalau Bapak Ibu punya cukup merata customer segmen, bikin diarahkan. Saya mau pilih 3 customer segmen yang terbesar. Coba Anda bikin ininya. Paling enggak as-is Anda sekarang seperti apa? Lihat dulu bisnis modelnya apa. Nah, nanti kalau Bapak Ibu punya ide-ide inovasi yang bentuknya produk-produk yang baru, mau bikin unit-unit yang baru, ya coba bikin lagi. Nah, ini saran saya, bisnis model itu ya gunanya seperti paling nggak kita bisa ngelihat secara garis besar, secara global, dari value kita, customer-nya siapa, bagian belakangnya seperti apa. Ya, itu Bapak Ibu, saya kasih formnya ya. Siapa tahu berguna, mau pakai boleh, nggak juga nggak apa-apa. Ini formnya saya kirimkan dalam bentuk PowerPoint. Siapa tahu mau digunakan. Sangat boleh, sangat silakan. Ya, 15 menit lagi mungkin kita bisa tanya jawab kalau Bapak Ibu ada pertanyaan. Ya, sama-sama Pak Tito. Bagaimana seleksi partner yang baik ya? Iya, Bapak Ibu punya kriterianya kan. Kalau kita pilih partner itu ya seperti apa? Tentu yang harganya paling murah, yang bisa dipercaya, yang kalau yang bisa ya paling normal kan yang bisa dipercaya. Ya gitu-gitu aja Bapak Ibu, standar-standar aja. Bapak Ibu nanti kalau ini kan itu kalau menurut saya juga ada di ilmunya decision making ya. Bagaimana kita membuat partner yang terpercaya itu kita punya kriteria-kriterianya. Menurut Anda, partner yang baik itu apa? Menurut Bapak? Ya bikin kriterianya. Bisa dipercaya, misalnya atau modalnya cukup besar, atau apa, lalu bikin tuh. Nah, nanti dari beberapa alternatif partner yang Anda sudah tentukan, misalkan ada 3 pilihan, si A, si B, si C, berdasarkan kriteria yang ada, nah mana yang Bapak mendapatkan yang terbaik. Nah, kriterianya itu bisa beda-beda, Pak. Kriteria saya, menurut saya partner yang baik itu dengan kriteria Bapak bisa berbeda. Nah, itu makanya Bapak Ibu mesti bikin sendiri-sendiri ya. Tapi ya itu, seleksinya begitu, Pak. Biasanya itu untuk ilmu decision making.
Ada lagi? Kalau nggak ada, saya singgung sedikit tentang value proposition design. Paling nggak linknya di mana? Tadi sudah ditanyakan sebetulnya oleh Pak Silvertel ya. Kita akan bahas sedikit nih. Oke, sebentar ya Pak, sebentar. Saya masuk dulu ke sini. Nanti saya masuk ke pertanyaan Pak Ishak. Nah, ini betul Pak. Jadi memang di buku yang pertama itu tidak dikatakan bagaimana kita mendapatkan value proposition-nya. Tidak dikatakan. Makanya dia nyambung ke buku yang kedua. Buku yang kedua itu ini. Value proposition design. Bagaimana kita dapat mengembangkan produk dan jasa agar cocok memenuhi kepentingan pelanggan. Kalau bahasa Bapak tadi, bagaimana kita menemukan ide yang pas. Nah, dia mulai dengan ini. Di halaman-halaman pertama di bukunya ini. Dia mulai dengan gambar ini. Business model canvassing yang dia punya. Nah, dia di buku yang kedua ini, Pak, langsung dia fokus kepada value proposition dan customer segment. Udah, 2 item ini saja yang dia bahas secara detail di buku yang kedua. Dia tidak bahas lagi masalah urusan belakang yang ini, key partner, key activity, tidak. Ini juga customer relationship, revenue, tidak. Dia cuma fokus kepada business model canvassing, yaitu value proposition-nya apa, customer segment-nya apa. Nah, dia bedah dengan detail, Pak. Ini bocoran sedikit ya, kalau tertarik nanti bisa baca bukunya. Lalu customer segmentasi itu dia bagi. Dipecah seperti ini. Jadi ini bentuknya analoginya ada kado, ada hadiah yang kita ingin berikan kepada orang tertentu. Gambarnya begini nih. Yang ini namanya value proposition, ini customer segment, ini value proposition. Nah, kalau ini saya zoom in, ya ini saya gedein ya, Bapak Ibu ya. Ini saya gedein, dia akan berbentuk seperti ini, perhatikan. Akan berbentuk seperti ini. Ini buku yang kedua juga menurut saya cantik banget. Cakep banget untuk melengkapi buku yang pertama, BMC ini. Dia yang ini akan bentuk seperti ini. Jadi kita, setiap segmen yang kita punya, coba Anda gambarkan. Customer kita itu, di segmen itu, apa pain-nya? Ya tentu kita mesti gali ya. Cara-cara menggalinya ada di bukunya. Bagaimana menggali, menginterview. Apa gain-nya? Apa yang dia suka sekarang? Apa kesakitan dia? Apa kesenangan dia? Nah, kita mesti tahu betul-betul dari customer segmen kita. Apa kesakitannya? Apa kesukaannya? Lalu berdasarkan sakitnya si customer segmen kita, bisa nggak kita memberikan, ya Pak Hendy bisa tolong bantu, dari kesakitan dia, kita bisa nggak memberikan pain reliever-nya, supaya dia nggak sakit lagi. Tapi dari kesenangan dia, bisa nggak kita besarkan lagi? Bisa nggak kita boosting lagi? Itu namanya gain creator. Kalau ini pain reliever. Nah, berdasarkan pertemuan, pertemuan antara ini dengan ini, supaya bisa memboosting, dan ini dengan ini, supaya bisa meredakan pain-nya, muncullah value proposition ini. Bisa berupa produk, bisa berupa service. Mereka menyebutnya, Bapak Ibu perhatikan, mereka menyebutnya titik temu ini dengan sebutan istilahnya fit. Antara value proposition dengan customer segment yang dia punya. Ini bocoran sedikit, kita tidak going to detail masalah ini, tapi kira-kira di buku yang kedua ini, dia akan bedah khusus untuk membahas ini. Sangat-sangat menarik sekali. Dan menurut saya ini sangat bagus, melengkapi BMC yang tadi, khususnya di 2 item ya, value proposition dan customer segment. Very recommended, bisa dibaca bukunya, Bapak Ibu, kalau tidak salah juga sudah ada bahasa Indonesianya, Bapak Ibu nanti bisa beli. Sangat membantu bisnis Anda, menurut saya begitu. Oke. Jadi banyak ya pertanyaannya. Mana nih? Pak Ishak dulu. Pak Andi, bila dalam Bila dalam perusahaan memiliki produk yang secara segmentasi berbeda, apakah perlu segmentasi memiliki produk yang berbeda segmen? Apakah perlu dipisahkan dengan main bisnisnya? Jadi ada bisnis utamanya, lalu ada produk-produk yang berbeda gitu. Berbedanya itu maksudnya masih dalam kata, misalkan farmasi, ya produknya berbeda. Ada produk buat obat di apotek, ada obat buat di rumah sakitnya, tapi kan masih farmasi gitu. Atau produk yang berbeda itu misalkan kayak contoh ya, kayak MTech tuh. MTech itu betul-betul produknya berbeda. Ada dunia entertainment, televisi, ada dunia financial services, dana, ada yang lain. Itu bedanya bagaimana Pak Ishak? Kalau memang bedanya masih dalam ranah yang sama gitu ya. Ya sudah, berarti main bisnisnya dibuat segmentasinya. Ini bedanya tuh gimana Pak Ishak? Berbedanya gini Pak.
Katakanlah yang satu segmentasi itu produknya sangat mengarah ke B2B, katakanlah sebagai customer utama itu di rumah sakit gitu. Ya. Kemudian yang kedua, produknya itu menyasarnya ke consumer langsung. Oh, oke, baik. Katakanlah seperti itu. Apakah itu lebih baik dipisahkan saja atau seperti apa? Ya, benar, terima kasih, Pak. Jadi sebetulnya kalau kita punya segmentasi yang berbeda-beda, lebih baik kita punya beberapa lembar seperti ini, Pak, yang khusus membahas segmen tertentu. Jadi jangan dibuat terlalu global. Misalkan customer-nya wanita, wah itu kan global sekali. Padahal sebetulnya kita bisa pecah-pecah lagi, seperti yang tadi, misalkan Bapak ya ke B2B, ya itu boleh secara panduan umumnya begitu. Tapi kalau Bapak Ibu bisa pecah lagi dengan lebih detail, B2B-nya apa? B2B yang Bapak yang customer-nya besar ya, B2B-nya umpamanya informatik, atau B2B-nya itu manufacturing, atau B2B-nya apa? Nah itu semakin detail semakin bagus, Pak. Tapi betul, kalau kita punya beberapa customer segmen yang berbeda-beda, yang besar-besar, kita mesti buat beberapa bisnis model ini. Supaya lebih jelas, lebih clear. Supaya kita tahu gitu. Nah, itu juga, dan tanda kutip, itu juga salah satu yang sulit dari bisnis model ini. Konsepnya sebetulnya gampang, tapi kalau perusahaan kita punya beberapa customer segment, dan cukup banyak umpamanya, variasi cukup banyak, berarti kita mesti punya banyak loh, Pak. Ya memang idealnya begitu. Tapi tentu itu tidak memungkinkan kan, kalau kita punya berapa? 10 customer segment, 10-10-nya dibikin, ya idealnya begitu. Bapak Ibu kalau sanggup, ya silakan, bikin 10-10-nya. Tapi maksud saya kalau tidak sanggup, terlalu berat, ya Bapak Ibu mesti summary-kan. Customer segment yang ini sama yang ini bisa nggak digabungin jadi satu umpamanya. Jadinya secara summary ini, yang ini sama ini bisa nggak digabungin jadi samanya ini. Nah, jadi nggak terlalu banyak, nggak 10, mungkin jadinya 3 atau 4 gitu. Tapi ide dasarnya adalah betul, harusnya per customer segment kita mesti buat bisnis model canvassing juga yang berbeda, Pak. Ya, itu Pak Ishak, terima kasih Pak pertanyaannya. Pak Rafael. By definition, canvassing itu apa? Canvassing itu sebetulnya ini Pak, istilah dia aja. Ini kan jadinya berupa kertas kosong, berupa kanvas. Seperti kalau kita mau melukis, ya kan ada kanvas kosong kan? Yaitu betul-betul kertas kosong, putih gitu ya. Kosong seperti ini melompong, kita tinggal isi. Ini nanti isinya apa, isinya apa. Nah, itu jagonya dia itu memakai istilah yang namanya canvassing itu sebetulnya ini. Pakai istilah kayak kita mau melukis di kanvas, seperti biasa. Lalu apa lagi di atasnya? Di mana posisi CSR? CSR, Customer Relationship. Relationship, apakah itu punya peran juga, Pak? Oh iya. Saya melihatnya dia ada di sini, Pak. Di Customer Relationship. Oh iya. Ya, jadi dia ada di sini. Jadi salah satu untuk retention kepada customer kita, gitu ya, customer kita tergantung customer kita apa. Ya satu hal yang kita bisa lakukan adalah ya ini, kita punya CSR. Paling nggak itu juga kan bisa menarik buat customer kita yang belum apa namanya, yang belum join kepada perusahaan kita. Wah, perusahaan yang itu ini ya, apa namanya, banyak membantu orang yang tidak mampu atau banyak membantu yang sedang kena musibah. Wah, ini produknya bisa kita belilah. Paling nggak saya bisa berkontribusi untuk membantu perusahaan itu melakukan CSR dengan lebih baik. Nah, itu sebetulnya ada di customer relationship ini, Pak. Kalau membership masuk mana, Pak? Membership gimana Pak maksudnya, Pak? Dengan jadi anggota dapat diskon khusus. Itu masuk customer relationship juga? Iya, betul Pak. Jadi anggota dapat customer khusus itu sebetulnya customer relationship, Pak. Jadi customer relationship itu intinya adalah customer acquisition, bagaimana kita menarik customer yang baru, sama customer retention, bagaimana kita mempertahankan customer yang sudah menjadi customer kita. Oke, makasih Pak Andi. Ya, sama-sama Pak, thank you. Lalu tadi masih ada lagi ya. Ibu Ana. Atas dulu Pak Denis. Pak Andi, jika untuk perusahaan retail modern seperti Indomaret, Alfamart, dan sebagainya, apakah bisa menerapkan BMC ini? Biasanya contohnya bagaimana ya Pak penerapannya? Sebetulnya bisa Pak, ini bisa dipakai untuk apa saja, untuk perusahaan apa saja. Jadi kalau buat Indomaret, buat Alfamart, buat apa, yang penting kita tahu bisnis kita apa, lalu kita pengen membuat model bisnis kita seperti apa. Ya tentu ada tingkatan-tingkatannya. Secara Alfamart seperti apa, tapi kita juga bisa bikin kan, misalkan produk apa yang ada di Alfamart. Berdasarkan produk yang ini, apa bisnis modelnya. Berdasarkan produk ini, apa bisnis modelnya. Nah itu bisa apa namanya, satu layer di bawahnya. Tapi layer yang global secara Alfamart, ya itu bisa. Intinya bisa, Pak Denis, ini bisnis model ini tidak dibatasi hanya untuk yang perusahaan jenis ini, dia generik kok, dia general kok. Bisa dipakai untuk apapun. Buat perusahaan yang besar bisa, kalau kita punya idenya mau dimasukin yang kemana, atau kalau kita punya usaha sendiri, pribadi, ya kita juga bisa pakai ini.
prinsipnya sama kok Pak Denis, nggak beda dengan apa yang kita bahas. Hanya memang disesuaikan dengan jenis perusahaan kita seperti apa. Oke, Ibu Ana. Pak Andi ada pertanyaan. Apakah BMC masih relevan untuk zaman now, digital e-commerce? Ya, jawabannya masih, Bu. Masih relevan, menurut saya masih relevan banget. Makanya sekarang masih banyak buku-bukunya dia, ya. Ya, masih oke sih, menurut saya nggak ada masalah. Lalu, atau supaya relevan, aspek mana dari Canvas yang paling penting untuk di-adjust? Paling zaman sekarang menurut saya, kalau masalah value proposition pasti masih sama. Paling yang perlu di-adjust itu channeling-nya ya. Channeling itu kan bagaimana customer kita mendapatkan produk kita. Atau bagaimana customer kita bisa aware produk kita apa. Zaman sekarang itu yang relevan, yang paling banyak kena dampaknya menurut saya, yang channel ini, Bu. Yang channel ini. Nah ini. Karena zaman sekarang kan segala-segalanya kita broadcast di IG kah, di sosial media kah, di TikTok kah. Ini yang tahun 2010 waktu buku ini ada, ya belum ada IG, belum ada TikTok, meskipun internet sudah ada, tapi belum sekencang ini kan. Nah zaman sekarang yang paling berpengaruh menurut saya, ini masih berlaku semuanya, tapi yang paling berpengaruh atau ter-adjust ya di channeling ini. Suaranya terlalu ini ya Ibu Ana ya, ada bocor dikit ya. Enggak sih, jadi channel itu prinsip cara kita bertemu dengan customer kita lah ya. Ya, cara kita bagaimana supaya customer kita tahu produk kita, sampai dia bisa mendapatkan produk kita, itu channel. Dari sadar, kalau aware kan berarti kita kan promosi ya. Kita promosi, promosinya bukan berarti buy one get one, bukan. Dipromokan bahwa kita itu eksis loh. Nasi goreng pete itu ada loh sekarang loh. Jadi mesti tahu dulu, kalau customer kita nggak pernah tahu ya gimana dia datang ke kios kita kan. Harus dibuat aware. Caranya bagaimana? Ya bisa pakai IG zaman sekarang. Kalau dulu kan brosur dibagi-bagi. Datang rumah ke rumah, nih Bu, ada nasi goreng pete di Surya Kencana, ketok pintu. Bu, itu kan dulu begitu ya. Zaman sekarang kan ya nggak salah, apalagi milenial. Udah semuanya lewat internet, lewat IG dan segala macam. Ya, thank you Ibu Ana, makasih. Kita lihat lagi, wah ini sudah jam 8 ya. Udah. Pak Didi. Pak Andi, BMC kan menjabarkan komponen apa saja dalam membangun bisnis, tapi BMC tidak menjabarkan detail. Iya, betul Pak. Tidak menjabarkan. Jadi kalau saya menggambarkannya begini. Jadi kalau kita ya, saya umpamanya mau punya bisnis. Yang pertama kali saya pikirkan itu BMC-nya dulu. Jadi secara helikopter view, bisnis saya itu kayak gimana sih tampilannya, ini BMC lah umpamanya ya. Kayak gimana nih? Itu setelah helikopter view. Yang saya sebut namanya level 1, Pak. Tapi setelah itu, setelah jadi perusahaannya, produknya ada, saya mesti masuk ke level 2. Level 2 itu baru kita bikin strateginya apa, kalau pakai OKR ya OKR-nya bagaimana. Lalu ini detail-detailnya tuh di sini Pak, di level 2. Ini kan baru secara global. Bisnis kita punya value-nya apa, segmennya siapa, bagaimana channeling-nya, ini kan level 1-nya. Misalkan ini ya, contoh nih. Kirisos, umpamanya itu kita mau bikinnya pakai kios. Kita mau nyewa atau mau nyewa kios ya. Udah, kita tahu kan, oh berarti saya nanti harus nyewa kios. Detailnya kios ini mau di mana, harganya berapa, bagaimana pembayarannya, apakah kredit, apakah beli, itu level 2 yang lebih detail. Tapi intinya saya tahu, bisnis model saya membutuhkan kios. Nah, sama seperti ini. Awal-awal kita punya bisnis model seperti ini, lalu nanti setelah jadi, wah kita punya ini nih. Setelah jadi, setelah jalan, baru kita masuk ke levelnya. Strateginya bagaimana, buat visi-misinya, ya ini visinya apa perusahaan kita, misinya apa perusahaan kita, value-nya apa perusahaan kita, itu level 2, Pak. Level 1-nya ya ini global dulu bisnis modelnya. Oke, cukup Bapak Ibu? Panjang juga, Ya, ini pertemuan kita terakhir Pak Riga untuk mata kuliah ini. Saya nggak tahu kapan lagi kita bertemu, Bapak Ibu ya. Tapi semoga dari pembahasan kita yang dulu-dulu, kita sudah bahas design thinking, kita sudah bahas business process re-engineering, yang terakhir kita sudah bahas business model canvassing. Ya, ini doa saya semoga bermanfaat, semoga bisa membantu Bapak Ibu di dalam bisnis Bapak Ibu maupun dalam usaha Bapak Ibu. Ya, apa yang kita pelajari menurut saya semuanya bermanfaat. Semuanya juga masih relevan untuk zaman sekarang seperti saat ini. Baik,
Kalau memang tidak ada lagi, saya akan tutup dengan satu quote yang saya ambil dari orang ini. Nah ini, Mr. Neil Patel, dia bilang begini. Your value proposition is an answer to the question, why should I buy from you and not your competitor? Ini pertanyaan dalam sekali nih. Why I should buy from you and not your competitor? That's your value proposition. Because I don't have competitor. Yes, gimana? Because I don't have competitor, Pak. Oh, that's good dong kalau gitu. Yeah. Yeah, that's good. Berarti monopoli ya? Yes. Oke. Thank you Bapak Ibu. Kalau gitu kita akhiri materinya semua sudah. Ya, thank you Ibu Ana. Good quote because I do not. Terima kasih Pak Andi. Ya, kita we play in the different level ya. Blue ocean kan. Blue ocean. Ya, we play in the different level. Thank you Pak Andi. Thank you Pak Mul. Terima kasih banyak Pak Ibu. Kita doa dulu ya. Kita doa Ya, dulu. Pak Tadi Andi. kita buka dengan doa tadi ya. Karena kita tutup dengan doa, kita bersyukur meskipun singkat materi kita hari ini, tapi doa saya semoga bisa bermanfaat. Kalau ada apa-apa, kontak-kontak aja. Tadi formnya saya sudah bagikan, semoga bisa bermanfaat juga. Yuk, kita berdoa dulu, bersyukur. Paling nggak mata kuliah apa nih? Creativity dan Innovation CNC. sudah selesai ya. Creativity, Nanti innovation. tinggal ujiannya aja. Yang Yuk, mari kita. Bukan saya yang bikin soal, Bu. Don't worry. Ya, kita sama-sama doa dulu ya. Silakan kita berdua menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih banyak, Semoga Pak kita Andi. bisa Terima kasih bertemu. Pak Andi. Thank you, Pak Aris. Thank you, Ibu Fatma. Terima kasih. Thank you, Pak. Tutup ya. Saya tutup ya, pamit ya. Thank you Bapak Ya. Ibu. Terima kasih.